Awalnya dihina dan direndahkan karena cuma penjual kayu bakar, nenek miskin berubah kaya setelah bertemu kuda putih bersayap di hutan terlarang. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terik matahari tengah hari memanggang ubun-ubun, seolah langit sengaja memuntahkan lahar panas tepat di atas hamparan desa yang gersang. Di atas jalanan tanah berbatu yang mengepulkan debu kekuningan, sesosok tubuh renta berjalan tertatih-tatih, melengkung ke bawah seperti busur panah yang nyaris patah. Nenek Aminah memanggul beban yang jauh melebihi kapasitas tulang rapuhnya. Sebuah keranjang bambu raksasa berisi tumpukan kayu bakar bergerigi tajam. Ujung-ujung ranting berduri menusuk menembus kain kebaya usangnya yang sudah memudar dan robek di bahu, menorehkan belasan luka goresan kemerahan di atas kulitnya yang keriput dan sekasar parutan kelapa. Setiap kali telapak kakinya yang telanjang, pecah-pecah, dan menebal oleh kapalan menyentuh kerikil jalanan yang membara, wajah pucatnya meringis, menahan nyeri luar biasa yang menjalar hingga ke sumsum tulang. Namun, bibir kering yang pecah-pecah itu tak henti-hentinya berkomat kamit memanjatkan zikir, menyembunyikan tangisannya di balik tetesan keringat asam yang mengucur deras membasahi kerudung lusuhnya. Kuatkan hamba, ya Allah, hanya satu ikat lagi yang harus laku agar hamba bisa membeli segenggam beras menir hari ini, bisik nenek Aminah dengan suara parau yang bergetar tertiup angin panas. Matanya yang sayu menatap nanar ke ujung jalan desa yang seolah tak berujung. Perutnya yang kempis berbunyi nyaring, melilit pedih karena hanya diisi oleh 2 teguk air putih sejak subuh tadi. Aroma keringat bercampur debu dan getah kayu pekat menguar dari tubuhnya. Sebuah aroma kemiskinan yang selalu membuat warga desa membuang muka dan menutup hidung rapat-rapat ketika ia lewat. Dengan sisa tenaga yang rasanya hampir menguap bersama panasnya bumi, nenek Aminah menghentikan langkahnya di depan sebuah rumah berpagar besi tempa yang menjulang tinggi. Ia menelan ludah yang terasa bagai duri di tenggorokannya, memaksakan sebuah senyum paling tulus, lalu berseru dengan nada yang sangat merendah. "Permisi, Den Ayu, barangkali butuh kayu bakar kering untuk tungku di dapur belakang," sapanya, menundukkan pandangan dari kemewahan lantai teras keramik yang mengkilap, tak berani menatap langsung ke arah wanita gemuk berdaster sutra mahal yang sedang menyiram tanaman anggrek koleksinya di teras. Wanita itu, Bu Tejo, seketika menghentikan siramannya. Matanya mendelik menatap nenek Aminah dengan tatapan jijik, seolah baru saja melihat tumpukan kotoran babi berpindah ke halaman rumahnya. Astaga! Bau busuk dari neraka mana ini yang mampir ke terasku? Heh, nenek peot, jangan berani-berani meneteskan keringat menjijikanmu itu di atas konblok mahalku, jerit Bu Tejo dengan nada melengking yang memekakan telinga. Telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar menuding lurus tepat ke wajah keriput nenek Aminah. "Maafkan saya, Den Ayu. Saya tidak bermaksud mengotori teras indah ini. Kayu ini sangat kering, cepat menyala dan apinya awet. Hanya 5.000 perak saja semuanya, Den Ayu. Untuk sekadar beli obat mak di warung." Nenek Aminah memohon dengan suara yang semakin lirih. Tangannya yang gemetar penuh luka gores mencoba menyodorkan seikat kayu dengan gerakan memelas namun tetap menunduk hormat. 5.000 katamu. Dikasih gratis pun aku sudi najis. Asal kau tahu ya, dasar orang miskin tak tahu diri. Suamiku baru saja membelikanku kompor gas impor dari kota. Aku tidak butuh kayu berlumut sarang rayap milikmu itu. Bawa pergi rongsokan dan penyakitmu dari sini sebelum kusiram kau dengan air bekas cucian piring. Bentak Bu Tejo tanpa setitik pun belas kasihan. Ia berjalan memutar dan membanting gerbang besinya dengan suara berdebum keras, mengirimkan sapuan angin berdebu yang langsung menerpa wajah rapuh nenek Aminah. Air mata hangat menetes di sudut mata keruh Aminah. Namun dengan cepat ia usap menggunakan punggung tangannya yang menghitam karena noda arang. Ia sudah kebal. Penolakan yang menyayat hati adalah makanan sehari-harinya. "Tidak apa-apa, Aminah. Sabar. Gusti Allah tidak pernah tidur. Rezeki takkan tertukar." Gumamnya pelan mencoba menenangkan badai di dadanya sendiri, membetulkan letak pikulannya yang semakin terasa mematahkan tulang belikatnya. Ia kembali menyeret langkahnya yang gontai. Napasnya terengah-engah. Di pertigaan desa, tepat di depan sebuah warung makan yang ramai oleh gelak tawa para pemuda, pandangan nenek Aminah mulai berkunang-kunang. Kepalanya berdenyut hebat bagai ditusuk ribuan jarum. Ia mencoba menyandarkan tubuhnya sejenak pada tiang listrik di pinggir jalan, namun malang, kakinya yang gemetar tersandung batu sebesar kepalan tangan. Brak!
Nenek Aminah jatuh terjerembab ke tanah berdebu dengan keras. Keranjang bambunya terguling, menumpahkan puluhan kayu bakar berserakan ke tengah jalan aspal. Lututnya membentur kerikil hingga darah segar merembes dari balik kain jariknya yang lusuh, menetes membasahi debu jalanan. Bukannya menolong, gerombolan pemuda di warung itu justru bersorak kegirangan seolah sedang menonton pertunjukan komedi murahan di televisi. Wah, lihat siapa yang sedang atraksi sirkus siang bolong. Si nenek sihir pencari kayu kita jatuh terguling seperti karung beras bocor. Ejek salah seorang pemuda berambut pirang, tertawa terbahak-bahak sambil dengan sengaja melemparkan segenggam kulit kacang ke arah nenek Aminah yang sedang meringis menahan sakit di tanah. Aduh, nenek, apa tidak capek miskin terus sepanjang hidup? Harusnya seumurmu itu sudah tinggal menunggu mati di panti jompo, bukan malah nyusahin orang jalan. Beri jalan, woi, beri jalan. Nanti ketularan bau tanah kuburannya. Sahut temannya yang lain, mengipas-ngipaskan tangannya di depan hidung dengan ekspresi jijik yang luar biasa lebay. Nenek Aminah mengatupkan rahangnya yang bergetar menahan perih. Tangannya yang dipenuhi urat menonjol dan luka-luka baru yang berdarah meraba-raba tanah yang panas terbakar matahari, memunguti ranting-ranting kayu bakarnya satu persatu dengan susah payah. Maafkan nenek. Nak, nenek minta maaf karena menghalangi jalan kalian yang bersih. Nenek hanya numpang jatuh sebentar, tidak akan mengotori udara kalian, ucapnya dengan nada yang begitu tulus dan sabar. Suaranya parau menahan isak tangis yang tertahan kuat di kerongkongan. Tak ada sebersit pun amarah di matanya, hanya ada kepasrahan yang teramat dalam dan pasrah pada nasib. Jalan aspal ini dibangun pakai dana desa yang kami bayar pajaknya, bukan untuk dilewati gembel bau sampah sepertimu. Cepat minggir sana ke selokan sebelum ban motorku melindas kayu-kayu busukmu itu. Ancam pemuda pirang itu kasar. Berdiri lalu sengaja menggebergas sepeda motor bebeknya kencang-kencang hingga asap knalpot hitam mengepul tebal tepat ke wajah nenek Aminah, membuatnya terbatuk-batuk hebat hingga dadanya terasa sesak seolah kehabisan oksigen. Di tengah batuknya yang menyiksa batin dan fisik, pertahanan air mata Aminah akhirnya jebol membasahi pipinya yang cekung dan berdebu. Ya Allah, ampuni anak-anak ini. Jangan engkau hukum mereka atas lisan tajamnya kepadaku. Doanya tulus dalam hati sambil memeluk kayu-kayu bakarnya ke dada seperti memeluk harta paling berharga di dunia. Ia mengumpulkan sisa-sisa tenaga terakhirnya untuk bangkit berdiri tegak, menahan rasa sakit luar biasa di lututnya yang terus mengucurkan darah dan punggungnya yang seakan sudah patah menjadi dua. Menghindari keramaian yang menyakitkan, nenek Aminah memilih menggeser jalannya ke tepian parit yang kotor dan berbau tajam, membiarkan sandal jepitnya yang sudah tipis sebelah menapak pada lumpur hitam, mengalah demi tidak merusak pandangan mata para kaum elit desa. Ketabahan nenek Aminah bak karang yang terus dihantam ombak lautan. Ia diam, ia menerima, meski batinnya menjerit pilu memanggil keadilan. Dengan langkah terseok-seok menahan perih di sepanjang lumpur selokan, ia menatap nanar ke arah sebuah rumah mewah tingkat 2 di ujung desa. Rumah yang pagarnya dihiasi ukiran emas imitasi yang norak, rumah tempat Sarni, menantu durhakanya, tinggal menikmati harta warisan mendiang suami Aminah. Nenek Aminah menelan getir kehidupan yang membelenggunya dengan kuat. Perutnya semakin perih. Tapi ada rindu mendalam yang jauh lebih menyiksa daripada rasa lapar berhari-hari. Aku harus kuat. Kayu ini harus ada yang sudi membeli. Walau hanya cukup untuk menukar sebuah permen manis, gumam nenek Aminah pelan, menatap lekat rumah megah itu dengan sebersit harapan hampa yang tersisa di hatinya. Mungkin kalau kubawakan sedikit uang hasil keringatku atau sebutir permen, Sarni mau berbaik hati membuka pintu gerbangnya. Mungkin ia akan mengizinkanku memeluk cucuku sebentar saja, sekadar mencium bau rambutnya sebelum aku mati kelaparan di pinggir jalanan ini. Ia kembali melangkah tertatih menembus panasnya neraka dunia, tak menyadari sedikit pun bahwa rentetan hinaan menyakitkan hari ini barulah sebuah permulaan dari badai kehancuran paling kejam yang akan segera menimpanya esok hari. Matahari siang itu memuntahkan lahar panas dari langit, seolah sengaja ingin memanggang ubun-ubun siapapun yang melintas di desa. Di atas aspal yang meleleh dan beruap, nenek Aminah menyeret sepasang kaki kurusnya yang dipenuhi luka goresan serta debu kekuningan, berhenti dengan sisa tenaga di depan sebuah bangunan megah bergaya Eropa klasik. Bangunan itu adalah istana milik Sarni, menantu durhakanya, yang dibangun dengan angkuh tepat di atas tanah sengketa warisan almarhum suami Aminah. Segala kemewahan itu terasa sangat kontras, menertawakan kebaya lapuk dan keranjang kayu bakar reot yang dipanggul nenek Aminah. Tangan keriput sang nenek yang gemetar hebat merengkuh jeruji pagar besi tempa berwarna emas yang terasa membara terpanggang matahari.
Ia menarik napas panjang, mencoba membasahi kerongkongannya yang sekering padang pasir. Sarni, enduk Sarni yang cantik. Ini ibu datang bawa sedikit rezeki buat cucu ibu. Seru Nenek Aminah dengan suara parau yang menyayat hati, tenggelam oleh deru angin panas. Matanya yang mulai memutih termakan katarak menatap penuh kerinduan ke arah pintu kayu jati berukir di seberang halaman berumput hijau yang sangat terawat. Karena tak ada balasan, ia memberanikan diri mengetuk pagar besi itu pelan-pelan. Sangat berhati-hati karena takut merusak ket emas kemerahan yang menempel di sana. Enduk, cucu ibu di mana? Ibu rindu sekali ingin mendengar tawanya sebentar saja. Enduk. Nada suaranya bergetar hebat, menahan tangis yang tertahan di dada saat membayangkan wajah mungil cucu satu-satunya yang sudah berbulan-bulan disembunyikan darinya. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik tajam dan pintu jati raksasa itu terbanting terbuka dengan suara keras. Keluarlah Sarni dengan langkah menghentak. Tubuh suburnya dibalut daster sutra merah menyala yang berkibar pongah ditiup angin, sementara leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya syarat tumpukan perhiasan emas imitasi yang bergemerincing memekakkan telinga. Aroma parfum melati sintetik yang sangat tebal dan menyengat langsung menerjang penciuman Nenek Aminah, merampas oksigen dan membuat perut kosong sang nenek bergejolak mual seketika. Sarni menatap mertuanya dari balik kacamata hitam mahalnya, memindai dari ujung rambut yang tertutup kerudung basah keringat hingga ke ujung telapak kaki telanjang yang retak berdarah. Bibirnya yang berlapis lipstik merah tebal melengkung membentuk senyum penuh penghinaan. Ya Tuhan! Bau bangkai kotoran babi dari mana ini yang menyengat sampai merusak udara di ruang tamuku yang ber-AC? Heh, perempuan tua bau tanah. Mau apa kau kemari mengotori udaraku dengan napas miskinmu itu? Bentaknya dengan volume suara melengking tajam, sengaja membiarkan gema suaranya memantul ke jalanan agar para tetangga mendengar. Benar saja, beberapa warga yang sedang duduk santai di teras rumah mereka mulai melongo keluar pagar, saling sikut dan berbisik-bisik. Namun tak satu pun berani mendekat karena terlalu segan pada kekayaan Sarni. Mengabaikan caci maki yang bagai belati mengiris jantungnya, Nenek Aminah memaksakan senyum paling tulus. Ia merogoh saku kebayanya yang robek di bagian jahitan, mengeluarkan beberapa keping uang logam 100 perak yang telah menghitam dan lengket oleh keringat. Tangannya yang dipenuhi kapalan tebal terulur bergetar melewati celah pagar besi. Enduk Sarni yang baik. Ibu baru saja laku 2 ikat kayu bakar di ujung jalan. Ini ada uang 700 perak. Tolong belikan permen manis untuk cucu ibu tersayang. Semalam ibu bermimpi dia menangis memanggil ibu. Ibu hanya ingin melihat wajahnya sebentar dari sini. Ibu janji tidak akan melangkah masuk mengotori lantai rumahmu. Mohon Nenek Aminah. Air mata kerinduannya perlahan luruh melewati kerutan-kerutan dalam di pipinya yang cekung. Menahan rasa perih akibat tatapan penuh kebencian dari wanita yang hidup mewah dari harta keluarganya. Mata Sarni justru membelalak marah seolah baru saja disiram air keras. Darahnya mendidih merasa harga dirinya sebagai orang kaya baru telah diinjak-injak oleh segenggam uang receh dekil. Dengan gerakan sangat kasar, ia menepis tangan gemetar Nenek Aminah. Uang receh itu terlempar ke udara dan jatuh berceceran di atas jalan aspal yang panas. Berdenting nyaring menyuarakan kepedihan batin yang tak terucap. Kau gila ya, dasar gelandangan peot tak tahu diuntung. 700 perak. Kau pikir anakku ini anak gembel selokan sepertimu yang terbiasa menelan permen murahan berpewarna racun? Teriak Sarni kalap, urat-urat di lehernya menonjol liar. Tanpa ampun setetes pun, kaki montok Sarni yang dibalut sandal bulu impor mengayun keras menendang keranjang bambu berisi kayu bakar yang susah payah dibawa Nenek Aminah. Buk! Keranjang itu terguling hebat, menumpahkan seluruh isinya ke aspal. Ranting-ranting berduri tajam itu berserakan. Beberapa di antaranya menghantam dan menggores tulang kering Nenek Aminah hingga darah segar kembali merembes. Nenek Aminah kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di atas hamparan batu kerikil yang membakar kulit. Tangannya meraba-raba panik, memunguti ranting-rantingnya. Astagfirullahaladzim. Enduk, kenapa kau tega sekali berbuat begini? Kayu-kayu ini modal satu-satunya buat ibu makan besok. Rintih Nenek Aminah dengan napas tersengal, tak kuasa melawan kekuatan menantunya yang beringas. Sarni hanya berkacak pinggang, menatap ke bawah layaknya seorang ratu iblis yang puas melihat budaknya hancur lebur. Makanya, kalau sudah miskin itu sadar diri. Jangan pernah bawa kuman kemiskinanmu melintasi wilayah kekuasaanku. Di mataku, kau bukan mertua, melainkan cuma sampah jalanan yang terus menumpang hidup di bumi yang bahkan tak sudi memelukmu.
Seolah rentetan hinaan itu belum cukup meredakan ego monsternya, Sarni berbalik dengan angkuh menuju tong sampah plastik di sudut halamannya. Ia memungut sebuah bungkusan daun pisang berlapis kantong plastik hitam yang sudah dikerubungi lalat hijau yang berdengung rakus. Dengan kekuatan penuh kebencian, Sarni melempar bungkusan berbau asam pembusukan itu tepat ke arah wajah Nenek Aminah. Plak! Bungkusan itu pecah di atas pangkuan rentanya. Bau busuk nasi sisa semalam yang sudah berlendir dan berair seketika menyengat udara, mengalahkan bau keringat dan aspal yang terbakar. Ini, ambil saja sampah ini sekalian buat makan malammu. Daripada kubuang percuma untuk anjing kurap di jalanan, jauh lebih pantas kuberikan pada manusia bermental anjing sepertimu. Makan itu nasi basi, sangat cocok untuk perut miskinmu yang penuh kotoran. Tawa Sarni meledak melengking, membelah kesunyian siang hari itu dengan kepuasan sadis. Suasana di sekitar gerbang mendadak hening mencekam. Nenek Aminah menatap nanar butiran-butiran nasi berlendir kekuningan yang menodai kebaya usangnya. Tubuh kurusnya bergetar hebat. Ia menangis dalam diam, membiarkan air mata kepedihan mencuci noda debu di wajahnya. Namun, dengan kelembutan hati yang menyamai luasnya samudra, Nenek Aminah memungut sebutir nasi basi yang jatuh di dekat lututnya, meniup debu yang menempel, lalu berbisik dengan suara bergetar namun syarat akan rasa syukur. Alhamdulillah, terima kasih, Enduk Sarni. Terima kasih banyak atas kebaikan hatimu mengingat perut tua ini. Makanan ini, masih rezeki yang dititipkan Gusti Allah. Akan ibu bawa pulang, ibu cuci bersih dengan air sumur agar bisa mengganjal perut ibu malam ini. Ucapan lirih penuh kepasrahan itu sontak membuat beberapa ibu-ibu tetangga yang mengintip dari kejauhan tak kuasa menahan isak tangis. Mereka membuang muka karena merasa teramat pengecut tak berani membela sang nenek. Mendengar ketulusan yang tak masuk akal itu, Sarni meludah ke arah tanah dengan ekspresi sangat jijik. Pergi kau dari sini. Benar-benar sinting kau. Bawa penyakitmu menjauh sebelum kusuruh tukang kebunku menyiramu dengan air keras. Usir Sarni, sebelum akhirnya membanting gerbang besinya hingga terkunci rapat dengan bunyi dentuman yang serasa memecahkan gendang telinga. Nenek Aminah mengusap sisa air matanya, membungkus nasi basi itu dengan sisa ujung kain jariknya seolah tengah menyelamatkan sebongkah emas, lalu dengan tertatih-tatih kembali melanjutkan langkahnya. Di atas langit desa yang menguning, gumpalan awan hitam pekat perlahan mulai berarak menutupi terik matahari, seolah alam semesta tengah menahan murka dan bersiap menyusun sebuah perhitungan yang akan membalikkan dunia Sarni. Bayangan Nenek Aminah memanjang di atas tanah kerontang seiring matahari yang mulai tergelincir turun. Namun udara masih terasa seperti uap mendidih yang mencekik tenggorokan. Langkah gontainya menyeret debu tebal, meninggalkan jejak-jejak perih dari telapak kakinya yang retak dan berdarah. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti embusan angin di gua yang kosong, serak, berat, dan penuh dengan keputusasaan. Di dadanya, ia mendekap erat sebuah bungkusan plastik hitam berisi nasi basi pemberian Sarni, menantu yang baru saja menginjak-injak harga dirinya hingga hancur berkeping-keping. Pandangannya mulai mengabur, bukan hanya karena katarak yang menggerogoti matanya, melainkan karena air mata yang terus menggenang, menolak untuk berhenti mengalir meratapi nasibnya yang seolah dikutuk oleh semesta. Di ujung desa, tepat di perbatasan sebelum hamparan ilalang yang mengarah ke hutan terlarang, terdapat sebuah pohon asam Jawa yang batangnya sudah separuh mati tersambar petir bertahun-tahun silam. Di bawah bayangan ranting-rantingnya yang kurus dan tak berdaun itulah Nenek Aminah akhirnya ambruk. Tubuh rentanya merosot lemas menyandar pada batang pohon yang kasar. Tulang-tulangnya bergemertak ngilu. Sisa tenaga terakhirnya telah menguap tak bersisa. Ia meluruskan kakinya yang gemetar, meringis menahan sakit yang luar biasa saat melihat lututnya membengkak biru dengan luka terbuka yang dihinggapi lalat-lalat liar. Perutnya yang sedari pagi belum tersentuh makanan kini meronta hebat, melilit dan berbunyi dengan nada yang menyayat hati, memaksanya untuk segera menelan apapun agar lambungnya tidak saling menggesek dan berdarah. Dengan jari jemari gemetar yang dipenuhi noda tanah dan luka goresan kayu, Nenek Aminah membuka ikatan plastik hitam itu perlahan-lahan. Saat daun pisang yang membungkus di dalamnya terbuka, sebuah aroma pembusukan yang sangat tajam, asam, dan menyengat langsung menusuk rongga hidungnya. Nasi di dalamnya telah berubah warna menjadi kekuningan, berlendir kental, dan menebarkan bau tengik yang membuat perut siapapun akan langsung bergejolak mual. Lalat hijau berdengung rakus, berpesta pora di atas tumpukan makanan sisa tersebut. Nenek Aminah menelan ludah pahitnya. Air matanya kembali jatuh berderai, menetes membasahi butiran-butiran nasi berlendir itu.
Ia memejamkan mata kuat-kuat, mencoba menipu otaknya sendiri bahwa ini adalah hidangan lezat dari surga. Tangannya yang keriput perlahan meraup sejumput nasi memuakan itu, mengangkatnya dengan susah payah mendekati bibirnya yang pucat pasi dan pecah-pecah. Namun, belum sempat nasi basi itu menyentuh lidahnya, sebuah tangan kecil yang kotor dan dipenuhi bekas gigitan nyamuk menahan pergelangan tangannya dengan kelembutan yang mengejutkan. Nenek Aminah membuka matanya yang basah dan terbelalak lemah. Berdiri di hadapannya adalah sesosok bocah laki-laki bertubuh kurus kering, dengan tulang rusuk yang tercetak jelas menembus kaos oblongnya yang penuh lubang ngengat. Anak itu, Banyu, si bocah yatim piatu gembala bebek yang selalu tidur di emperan langgar desa. Wajahnya dipenuhi coreng-moreng debu, kakinya tak beralas menyentuh tanah panas, namun matanya memancarkan kepolosan dan kehangatan yang mengalahkan terangnya mentari siang itu. Banyu berjongkok perlahan, menatap tepat ke dalam manik mata Nenek Aminah yang redup. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah takut menyakiti wanita renta di depannya, bocah 7 tahun itu mengambil bungkusan nasi basi tersebut dari pangkuan Aminah. "Nenek, makanan ini sudah dihinggapi penyakit. Kalau nenek makan, nanti perut nenek menangis kesakitan," ucap Banyu dengan suara serak khas anak-anak, namun syarat akan kasih sayang yang tak pernah didapatkan Aminah dari keluarganya sendiri. Tanpa menunggu persetujuan, Banyu bangkit dan membuang bungkusan itu jauh-jauh ke arah semak-semak, membiarkannya dipatuk oleh ayam-ayam liar yang melintas. Nenek Aminah tercekat. Tangannya terulur lemah ke arah bungkusan yang terbuang itu. "Jangan, nak, itu satu-satunya rezeki nenek hari ini. Kalau tidak dimakan, nenek bisa mati kelaparan sebelum senja tiba." Isaknya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, dadanya berguncang menahan perihnya rasa lapar yang semakin buas menggigit lambungnya. Keputusasaan tergambar jelas di raut wajahnya yang berkerut dalam, merasa bahwa satu-satunya penyambung nyawanya baru saja direnggut. Banyu kembali berjongkok. Dari balik saku celana pendeknya yang kebesaran dan diikat dengan tali rafia, ia mengeluarkan sebuah benda yang sedari tadi disembunyikannya. Sebuah ubi jalar bakar yang kulitnya hangus menghitam, masih mengepulkan asap tipis karena panas. Dengan senyum lebar yang memperlihatkan giginya yang tak rata, Banyu membelah ubi seukuran kepalan tangannya itu menjadi 2 bagian. Uap harum dari daging ubi yang kekuningan dan manis seketika menguar, mengalahkan bau tanah kering di sekitar mereka. Bocah itu menyodorkan potongan yang paling besar, yang dagingnya paling lembut, tepat ke depan mulut Nenek Aminah. "Nenek, jangan menangis lagi. Bidadari di langit pasti sedih kalau melihat nenek menangis," bujuk Banyu dengan nada riang yang dibuat-buat, berusaha menyembunyikan suara perut kecilnya sendiri yang tiba-tiba berbunyi nyaring. "Ini buat nenek. Ubi ini manis sekali. Banyu yang bakar sendiri tadi pagi di padang rumput. Nenek makannya." Banyu sebenarnya sudah sangat kenyang kok habis minum air sumur banyak-banyak. Mendengar kebohongan putih dari bibir mungil yang pucat karena kurang gizi itu, pertahanan Nenek Aminah hancur total. Ia tahu persis bocah yatim piatu ini sama kelaparannya dengan dirinya. Mungkin ini adalah satu-satunya makanan Banyu untuk seharian penuh. Namun di tengah kemiskinannya yang absolut, Banyu justru menjelma menjadi malaikat tak bersayap yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan nyawanya. Tangan Aminah yang gemetar hebat menerima setengah bagian ubi itu, merasakan kehangatan yang perlahan menjalar dari telapak tangan menembus ke lubuk hatinya yang paling dingin. Sambil mengunyah ubi manis itu dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipinya, Nenek Aminah menarik tubuh kurus Banyu ke dalam dekapannya. Ia memeluk bocah itu erat-erat, menempelkan hidungnya pada rambut Banyu yang bau matahari dan debu liar. "Ya Allah, Gusti Pangeran, berikanlah kemuliaan untuk anak ini. Jadikanlah setiap tetes keringat dan kebaikannya hari ini sebagai lautan emas di masa depannya kelak." Doa Nenek Aminah dengan suara bergetar dan parau, merapal mantra kebaikan yang kelak akan mengguncang semesta. Di bawah pohon asam yang mati itu, di tengah kerasnya penolakan dunia, 2 jiwa yang paling terbuang di desa tersebut saling menghangatkan, mengikat sebuah takdir tak kasat mata yang akan segera memanggil keajaiban dari kedalaman hutan terlarang. Menjelang sore, langit desa berubah warna menjadi jingga kemerahan, seolah merefleksikan amarah yang tengah mendidih di dalam rumah mewah bergaya Eropa klasik milik Sarni. Suara pecahan kaca yang memekakan telinga bergema dari balik jendela lantai 2, diikuti jeritan melengking yang membuat burung-burung pipit beterbangan panik meninggalkan atap. Sarni mengamuk sejadi-jadinya. Lemari jati berukir yang harganya puluhan juta dibiarkan terbuka lebar. Isinya berserakan di atas karpet bulu impor yang kini dipenuhi pecahan vas keramik Tiongkok kesayangannya. Napas wanita itu memburu,
Dadanya yang dihiasi kalung emas rantai tebal naik turun dengan cepat. Keringat dingin bercampur minyak dari riasan wajahnya yang tebal membuatnya terlihat seperti harimau betina yang sedang terluka. Matanya yang merah menyala menatap garang ke arah meja riasnya yang kosong melompong. Gelang emas murni seberat 50 gram. Perhiasan paling mencolok yang selalu ia pamerkan di setiap acara arisan desa untuk merendahkan tetangganya, lenyap tak berbekas. Cari sampai ketemu. Dasar pelayan-pelayan dungu. Kalau sampai gelang emas kesayanganku tidak ada sebelum matahari terbenam, aku potong gaji kalian semua selama setahun. Raung Sarni dengan urat leher yang menonjol biru, menendang tumpukan baju sutranya yang berserakan di lantai tanpa mempedulikan hak sepatunya yang merobek kain mahal tersebut. Dua orang asisten rumah tangganya bergetar hebat di sudut ruangan, saling berpegangan tangan dengan wajah pucat pasi, tak berani menatap langsung ke arah majikan mereka yang sedang kesurupan amarah. Sarni mondar-mandir mengusap wajahnya yang berpeluh dengan kasar. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Matanya membelalak lebar saat sebuah ingatan melintas di kepalanya seperti kilat. Ingatan tentang siang tadi, saat gerbang besinya digedor oleh sepasang tangan keriput yang dipenuhi kapalan dan debu kotor. Pasti perempuan tua bangka itu. Pasti si Aminah bau tanah itu yang mencurinya. Desis Sarni, suaranya kini berubah menjadi bisikan penuh bisa yang mematikan. Rahangnya mengeras, menggertakkan gigi hingga terdengar bunyi gemeretak yang mengerikan. Tadi siang dia berani-beraninya datang ke terasku, memelas meminta uang dengan alasan membelikan permen untuk cucunya. Halah, omong kosong. Itu pasti cuma taktik liciknya untuk mengalihkan perhatikanku sementara tangan keriputnya yang dipenuhi kuman itu memanggil makhluk halus peliharaannya untuk merogoh kotak perhiasanku. Beraninya gembel itu merampok di rumahku sendiri. Tanpa menunggu penjelasan logis apapun, Sarni menyambar selendang sutra merahnya, berjalan menghentak menuruni tangga pualam dengan kemarahan yang siap membakar seluruh desa menjadi abu. Di balai pertemuan desa yang terletak tak jauh dari rumahnya, beberapa bapak-bapak sedang duduk santai menikmati kopi hitam dan mengisap rokok kretek, sementara para ibu berkumpul mencari kutu sambil bergosip ria. Ketenangan senja itu hancur berkeping-keping saat Sarni menerobos masuk ke tengah lapangan. Wajahnya merah padam, memancarkan aura permusuhan yang sangat kental. Dengan gerakan dramatis yang sengaja dibuat-buat untuk menarik simpati, ia menjatuhkan dirinya ke tanah berdebu, mulai menangis meraung-raung seolah baru saja tertimpa musibah paling tragis di dunia. Tangisannya yang palsu namun menggelegar itu sontak membuat seluruh warga menghentikan aktivitas mereka dan berkerumun mengelilingi sang juragan tanah dadakan dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Tolong aku, bapak-bapak, ibu-ibu. Aku baru saja dirampok. Gelang emas murni 50 gram peninggalan leluhurku dicuri oleh maling yang tidak tahu diuntung. Jerit Sarni sambil memukuli dadanya sendiri. Air mata buaya mengalir deras merusak maskara mahalnya hingga menetes ke pipi. Kalian tahu siapa pelakunya? Si Aminah. Nenek tua penjual kayu bakar yang selama ini kalian kasihani itu ternyata tangannya panjang. Tadi siang dia datang mengemis ke rumahku, dan sekarang gelang suciku hilang. Pasti dia menggunakan ilmu hitam murahan untuk membutakan mataku lalu mencuri hartaku. Sarni menunjuk ke arah pinggiran desa dengan telunjuknya yang bergetar penuh amarah. Tak cukup dengan air mata provokasi, Sarni merogoh tas kulit buayanya, menarik segepok uang lembaran 100.000 yang masih licin dan berbau wangi kertas baru, lalu mengibas-ngibasnya tinggi-tinggi di udara. Siapapun yang bersedia ikut aku sekarang juga, menyeret perempuan penyihir itu keluar dari sarangnya dan menggeledah gubuk reotnya sampai gelangku ketemu, akan kuberi imbalan 500.000 tunai malam ini juga. Melihat lembaran uang merah yang berkibar tertiup angin senja, mata warga desa yang sedang dicekik kesulitan ekonomi seketika terbelalak liar. Logika dan hati nurani mereka menguap begitu saja ke udara, tergantikan oleh keserakahan dan kebencian buta yang berhasil disulut dengan sempurna oleh harta Sarni. Bagai kawanan serigala kelaparan yang mencium bau darah dari kejauhan, puluhan warga mulai berteriak beringas. Ada yang menyambar kayu balok, bambu runcing bekas pagar, hingga obor yang baru dinyalakan dengan minyak tanah. Mereka berbaris rapat di belakang Sarni, membentuk sebuah pawai kemarahan besar yang bergerak cepat membelah desa menuju gubuk miskin Nenek Aminah, menginjak-injak aspal dengan derap langkah yang menggemakan malapetaka. Sementara itu, di perbatasan hutan terlarang yang gelap dan lembab, gubuk reot Nenek Aminah berdiri miring seolah tinggal menunggu tiupan angin untuk rubuh rata dengan tanah. Dinding anyaman bambunya penuh lubang seukuran kepalan tangan orang dewasa, atap daun rumbianya sudah lapuk dan menganga di sana-sini.
Di dalam gubuk beralaskan tanah liat yang menularkan hawa dingin itu, Nenek Aminah sedang duduk bersila, mengusap lembut kepala Banyu yang tertidur lelap di atas selembar tikar pandan yang sudah robek tergigit tikus. Sisa ubi bakar tadi siang telah memberikan sedikit ketenangan bagi perut mereka, meski ancaman kelaparan esok hari masih terus mengintai dengan kejam. Nenek Aminah memejamkan matanya yang cekung, memanjatkan doa-doa perlindungan lirih memohon keselamatan untuk bocah kecil di pangkuannya. Suasana begitu hening dan damai, hanya terdengar paduan suara jangkrik yang mulai bernyanyi menyambut datangnya malam. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sekejap mata. Tiba-tiba, suara gemuruh dera puluhan langkah kaki dan teriakan caci maki kasar memecah kesunyian malam dari arah halaman gubuknya. Cahaya kemerahan dari belasan obor menyala liar menembus celah-celah dinding bambu, menciptakan bayangan-bayangan panjang memanjang yang menakutkan menyerupai monster di dalam ruangan sempit itu. Sebelum Nenek Aminah sempat mencerna apa yang sedang terjadi di luar sana, pintu gubuknya yang hanya terbuat dari susunan papan tipis ditendang dengan kekuatan penuh dari luar. Suara hantaman kayu berderak keras memekakkan telinga. Pintu itu hancur berkeping-keping, engsel berkaratnya terlepas, dan serpihan papannya terlempar nyaris mengenai tubuh kecil Banyu yang seketika terbangun dengan jeritan kaget luar biasa, memeluk lutut Nenek Aminah dengan tubuh gemetar hebat. Dari balik kepulan debu tanah yang membubung dan asap obor yang menyesakkan napas, Sarni melangkah masuk dengan angkuh, menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra seolah udara di dalam gubuk itu beracun. Di belakangnya, puluhan warga desa berdesakan di ambang pintu, wajah mereka beringas tersinari api obor, menatap Nenek Aminah dengan sorot mata penuh penghakiman yang siap mengeksekusi mati. Tanpa belas kasihan, Sarni mengayunkan kaki montoknya, menendang mangkuk tanah liat berisi sisa air minum Nenek Aminah, hingga pecah berserakan membasahi lantai tanah liat. Keluarkan barangku sekarang juga, dasar penyihir tua bangka pencuri. Lengking Sarni sekencang mungkin, suaranya menggema memantul di dinding gubuk yang rapuh. Jangan berani pasang wajah melas dan pura-pura bodoh di depanku. Di mana kau sembunyikan gelang emasku yang kau curi dengan ilmu hitammu siang tadi? Cepat serahkan atau kubakar gubuk rongsokan ini beserta isinya malam ini juga tanpa sisa. Sarni berkacak pinggang, dadanya membusung arogan menatap hina ke arah mertuanya yang kini duduk meringkuk bergetar memeluk Banyu. Nenek Aminah menatap kerumunan itu dengan kebingungan total. Matanya yang rabun mulai mengalirkan air mata perih karena asap obor, tak mengerti badai fitnah sekeji apalagi yang kini menghantam sisa-sisa hidupnya yang sudah hancur lebur diinjak-injak dunia. Malam yang seharusnya memberikan selimut ketenangan bagi makhluk bumi kini berubah menjadi arena penyiksaan paling biadab dan tak berperi kemanusiaan. Tanpa memberi kesempatan sekecil apapun bagi Nenek Aminah untuk sekadar mengambil napas, dua orang pemuda desa berbadan tegap yang mata dan hatinya telah dibutakan oleh janji lembaran uang merah Sarni, mencengkeram kasar kedua lengan kurus wanita renta itu. Cengkeraman mereka begitu kuat dan kasar, hingga kuku-kuku kotor mereka seolah menembus-menembus daging tipis yang membalut tulang rapuh sang nenek. Dengan satu sentakan keras dan tak kenal ampun, tubuh renta yang kelelahan dan kelaparan itu diseret paksa keluar dari gubuk, menembus ambang pintu yang telah hancur berkeping-keping. Banyu menjerit histeris membelah malam, tangan kecilnya berusaha menggapai ujung kebaya Nenek Aminah yang robek ditarik massa, namun seorang warga dengan kejam menendang dada kurus bocah itu, hingga terpelanting membentur sudut gubuk. Air mata Nenek Aminah seketika tumpah dengan deras, bukan karena rasa ngilu yang seolah meremukkan persendian bahunya, melainkan karena melihat malaikat kecilnya disakiti. Ia memberontak sangat lemah, memohon dengan suara serak agar mereka tidak melukai Banyu, namun permohonan tulusnya itu hanya dibalas dengan tawa sumbang, ludah, dan makian kasar yang mengudara bersama kepulan asap obor liar. Perjalanan dari gubuk reot di pinggir perbatasan hutan terlarang menuju balai desa terasa seperti melewati lorong neraka jahanam tanpa ujung. Para pemuda suruhan itu tidak membiarkan kaki Nenek Aminah menapak tanah dengan benar. Mereka terus menyeret tubuh bungkuknya tanpa ampun di atas jalanan desa yang dipenuhi kerikil tajam, pecahan beling, dan bebatuan sebesar kepalan tangan. Setiap kali lutut keriput dan telapak kaki telanjangnya yang retak menghantam batuan kasar, kulit rentanya terkelupas, menganga, dan meneteskan darah segar yang meninggalkan jejak panjang berwarna merah gelap di sepanjang jalan tanah berdebu. Nenek Aminah memejamkan mata rapat-rapat, menggigit bibir bawahnya yang pucat dan pecah-pecah, hingga berdarah demi menahan jeritan kesakitan yang menyiksa setiap ujung saraf di tubuhnya. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi keningnya, merembes bercampur dengan debu kotor yang berterbangan tertiup angin malam. Sementara itu,
Sarni berjalan sangat angkuh di barisan paling depan layaknya seorang ratu iblis kegelapan yang sedang memimpin parade kemenangan. Pinggulnya yang subur melenggak-lenggok pongah, kilau perhiasan emas imitasi di leher dan pergelangan tangannya memantulkan cahaya merah obor, menyilaukan mata dan secara harfiah membutakan sisa-sisa nurani siapapun yang melihatnya malam itu. Sesampainya di halaman balai desa yang terang benderang oleh deretan lampu sorot berdaya tinggi, tubuh Nenek Aminah dilemparkan begitu saja ke atas lantai semen yang dingin dan sangat keras layaknya membuang sekarung rongsokan tak berguna. Terdengar bunyi debuk menyakitkan saat tulang pelipis dan tulang rusuknya menghantam permukaan kasar tersebut. Debu beterbangan ke udara dari pakaian compang-campingnya yang kini telah basah dipenuhi noda darah, keringat asam, dan lumpur tanah liat. Ratusan warga telah berkerumun membentuk lingkaran rapat memblokir jalan keluar. Wajah-wajah mereka beringas penuh nafsu amarah, menatap jijik ke arah gumpalan kain bernapas yang tergeletak tak berdaya sambil merintih di tengah arena. Di teras depan panggung balai, kepala desa, seorang pria parubaya berperut buncit yang kantong kemeja safarinya selalu tebal oleh uang suap proyek, duduk santai bersandar di kursi jati kebesarannya. Matanya yang licik dan tamak menyipit menatap Nenek Aminah. Otaknya dengan cepat menimbang-nimbang berapa juta lagi uang tutup mulut yang bisa ia peras dari dompet tebal Sarni malam ini jika ia memenangkan pihak si kaya. Tanpa membuang waktu sepeser pun, Sarni melangkah maju membelah kerumunan ke tengah arena, sengaja menginjak keras ujung lutut Nenek Aminah yang sedang berdarah dengan hak sepatu runcingnya hingga wanita tua itu mendesis menahan perih yang menembus tulang. Sambil berkacak pinggang, Sarni menudingkan telunjuknya yang dihiasi kuku palsu panjang berwarna merah darah tepat ke wajah mertuanya yang menunduk pasrah. Lihatlah baik-baik dengan mata kepala kalian, saudara-saudara. Inilah wajah asli dari iblis berkedok manusia yang selama ini kalian kasihani dan berani-berani berkeliaran di desa kita yang bersih. Teriak Sarni menggelegar layaknya guntur, suaranya dipenuhi bisa kebencian yang mematikan dan membius kewarasan massal warga. Gubuk rongsokan sarang kumannya itu sudah kita geledah sampai ke akar-akarnya. Dan kalian tahu kenapa gelang emas murni 24 karat warisan leluhurku tidak ditemukan. Karena penyihir tua bangka ini menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi. Dia pasti sudah menelan perhiasanku atau mengubahnya menjadi debu dengan mantra sesatnya. Dia sengaja datang mengemis ke rumahku siang tadi bukan untuk cucunya, tapi untuk menabur guna-guna, menyerap hartaku demi memelihara tuyul-tuyul pesugihannya di hutan sana. Fitnah keji dan sangat tidak masuk akal itu, yang seharusnya ditertawakan oleh siapapun yang memiliki setetes akal sehat di kepalanya, justru disambut dengan gumaman ngeri, kutukan merinding, dan anggukan setuju dari warga desa yang telah diracuni kedengkian luar biasa. Sarni, sang pemegang kendali ekonomi desa, telah bersabda, dan bagi mereka yang miskin hati dan tergiur lembaran rupiah, uang adalah satu-satunya wujud kebenaran mutlak. Mereka mulai berteriak bersahut-sahutan meminta Nenek Aminah dibakar hidup-hidup, menuntut keadilan palsu yang mengerikan. Nenek Aminah perlahan mengangkat kepalanya yang terasa seberat bongkahan timah. Wajahnya dipenuhi lebam memar kebiruan dan goresan luka segar yang masih merembeskan darah. Pelipis kirinya membengkak hebat sebesar telur puyuh. Matanya yang sayu dimakan katarak namun masih memancarkan ketabahan seluas samudra itu, menatap langsung ke dalam manik mata Sarni yang menyala oleh nafsu membunuh. Astagfirullahaladzim. Enduk Sarni. Demi Allah yang maha melihat, pencipta langit dan bumi, ibu tidak pernah mengambil satu sen pun barang yang bukan hak ibu. Ucap Nenek Aminah dengan suara yang sangat parau, pecah, dan bergetar hebat menahan tangis serta perih yang tak tertahankan. Tangannya yang kasar, penuh luka gores kayu, dan kapalan tebal perlahan terangkat, bersedekap pasrah di dada yang berdegup lemah. Kalaupun lambung ini harus hancur meleleh menahan lapar berhari-hari, ibu jauh lebih rela mati tersedak memakan tanah basah daripada menodai kerongkongan ibu dengan setetes harta haram, enduk. Apalagi sampai menyekutukan Tuhan dengan ilmu hitam. Naudzubillah min dzalik. Kesabaran ekstrim dan kelembutan jawaban Nenek Aminah yang tak terpancing amarah itu justru bagaikan bensin oplosan yang disiramkan ke dalam kobaran api neraka di dada Sarni. Merasa otoritas dominasinya diremehkan di depan publik, Sarni tanpa ragu meludah dengan kasar tepat di depan pipi Nenek Aminah. Pembohong kelas kakap. Air mata buaya penuh kumanmu itu tidak mempan padaku. Dasar babi gila rakus. Kau pikir aku akan luluh dan percaya pada sumpah palsu dari mulut bau kotoranmu itu? Kepada siapa lagi kau mau memelas minta dikasihani? Cucu kesayanganmu. Jangan harap. Anakku tidak sudi, najis, dan haram hukumnya punya nenek gembel pencuri sepertimu. Bentaknya histeris sambil menendang udara.
Di sela-sela makian penuh dosa itu, sesosok bayangan kecil tiba-tiba menerobos barikade rapat kaki-kaki warga. Banyu berlari tertatih dengan kaki telanjangnya yang memar menembus kerumunan, memeluk tubuh Nenek Aminah erat-erat dengan derai air mata membasahi wajahnya yang cemong oleh arang. Nenek Aminah orang baik. Nenek tidak pernah mencuri apapun. Tante berhias jelek yang berbohong. Tante jahat. Jerit Banyu dengan sisa suaranya yang melengking serak, mempertaruhkan nyawa kecilnya mencoba menjadi perisai hidup bagi satu-satunya manusia yang memanusiakannya di dunia yang kejam ini. Suasana balai desa seketika berubah menjadi kekacauan total yang memekakkan telinga. Melihat seorang anak kecil gembel berani menentangnya di depan ratusan pasang mata, Sarni menjadi semakin kesetanan dan kehilangan urat malunya. Ia berbalik menatap kepala desa dengan mata melotot merah, memberikan isyarat jelas bahwa ia menuntut hukuman seberat-beratnya malam ini juga tanpa kompromi. Kepala desa berdehem keras untuk membersihkan tenggorokannya, memperbaiki letak pecinya dengan gaya berwibawa palsu, lalu berdiri perlahan dari singgasananya. Ia mengangkat tangan kanannya yang dihiasi cincin batu akik besar, menuntut seluruh warga beringas itu untuk diam seketika. Angin malam berhembus sangat dingin dari arah perbukitan, membawa aroma kemarau dan debu kering, menyapu tubuh Nenek Aminah dan Banyu yang meringkuk gemetar saling berpelukan di tengah lautan manusia yang membenci mereka. Malam itu, di bawah kerlip bintang yang seakan bersembunyi ketakutan di balik awan mendung gelap, keadilan telah resmi dibeli dengan tumpukan uang merah kotor, nurani telah mati dicekik oleh keserakahan, dan nasib seorang nenek penjual kayu bakar yang tak berdosa kini berada sepenuhnya di ujung palu keputusan sang penguasa lalim yang tak punya hati. Kepala desa mengusap dagunya yang berlipat, matanya yang culas berkilat tamak memantulkan cahaya obor kemerahan, seolah di dalam pupilnya yang keruh ia tengah menghitung tumpukan lembaran uang merah yang sebentar lagi akan berpindah ke dalam brankas pribadinya. Suasana di pelataran balai desa yang tadinya riuh rendah oleh makian warga mendadak hening, menunggu titah sang penguasa tertinggi. Angin malam yang membawa debu kemarau berhembus menampar wajah-wajah beringas yang berkerumun. Namun tak satu pun dari mereka yang peduli pada tubuh renta Nenek Aminah yang kini meringkuk gemetar di atas lantai semen basah, mendekap erat sosok kecil Banyu yang menangis terseduh-seduh melindunginya. Bukannya menggunakan akal sehat untuk mencari kebenaran, pria bersafari lusuh itu justru merapikan kerahnya dengan pongah, mendekatkan bibirnya pada pelantang suara berkarat, dan mengeluarkan kalimat yang akan mengutuk desa tersebut selamanya. Melihat bukti-bukti yang sudah sangat jelas, dan demi meredam keresahan warga yang terancam keselamatannya oleh praktik ilmu hitam pesugihan ini, suara serak kepala desa menggema memecah malam, dipenuhi otoritas palsu yang memuakkan. Maka selaku pemimpin yang menjunjung tinggi kesucian desa, saya memutuskan bahwa perempuan bernama Aminah ini adalah aib besar. Hama kotor ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Malam ini juga, detik ini juga, Aminah diusir selamanya dari tanah kita dan dibuang ke hutan terlarang tanpa boleh membawa apapun. Vonis sepihak yang cacat hukum dan buta nurani itu, seketika disambut oleh gemuruh sorak-sorai kemenangan yang memekakkan telinga. Nenek Aminah mendongak dengan sisa tenaga yang ia miliki. Matanya yang dimakan katarak membelalak tak percaya mendengar vonis mati yang dijatuhkan kepadanya. Hutan terlarang bukanlah sekadar hutan biasa. Itu adalah rawa mematikan yang dihuni babi hutan buas dan ular berbisa, tempat di mana kegelapan abadi menelan siapapun yang berani melangkah masuk. Membuang seorang nenek renta ke sana sama halnya dengan merobek jantungnya hidup-hidup. Nenek Aminah mencoba merangkak maju, mengulurkan tangannya yang gemetar berlumur tanah dan darah kering ke arah kaki kepala desa. Ampun, Pak Kades, demi Allah hamba tidak bersalah. Tolong bunuh saja hamba di sini daripada harus diumpankan pada binatang buas di hutan sana, hamba mohon. Ratapnya dengan suara parau yang menyayat kalbu, air matanya menganak sungai membersihkan sebagian debu di pipinya yang cekung. Namun, ratapan pilu itu justru dijawab dengan tawa melengking yang keluar dari bibir berlapis lipstik tebal Sarni. Wanita iblis itu melangkah maju membelah kerumunan. Kepuasannya tumpah ruah melihat mertuanya hancur lebur di bawah telapak kakinya. Ia merogoh sesuatu dari dalam tas kulit mahalnya, lalu dengan gerakan sangat beringas, melemparkan sebuah tomat busuk yang kulitnya sudah berjamur hijau pekat dan berbau menyengat. Plak! Tomat itu pecah tepat menghantam dahi Nenek Aminah, memuncratkan cairan asam berlendir yang langsung mengalir masuk ke sudut mata dan mulut sang nenek, membuatnya terbatuk-batuk hebat menahan rasa perih yang luar biasa. Makan itu air mata buayamu, dasar penyihir bangkotan. Keadilan sudah ditegakkan. Serat gembel ini keluar dari desa kita sekarang juga. Jangan biarkan kuman kemiskinannya menempel lebih lama lagi di tanah kita. Teriak Sarni beringas, memberikan komando mutlak yang langsung memicu histeria massal.
Lemparan pertama dari Sarni itu bagaikan pelatuk yang melepaskan naluri kebinatangan seluruh warga. Hujan caci maki kini berubah wujud menjadi badai serangan fisik yang tak tertahankan. Batu sebesar kepalan tangan, sisa sayuran busuk dari pasar, hingga gumpalan lumpur kotor berterbangan dari segala arah, menghujam tanpa ampun ke arah tubuh Nenek Aminah yang ringkih. Melihat rentetan benda keras menghujani nenek yang sangat disayanginya, Banyu menjerit histeris. Bocah kurus kering itu dengan nekat melemparkan tubuh kecilnya untuk menengkurap di atas punggung Nenek Aminah, menjadikan punggung dan kepalanya sendiri sebagai perisai hidup. Sebuah batu kali bersudut tajam menghantam tulang belikat Banyu dengan bunyi debuk yang mengerikan, membuat bocah itu memekik tertahan dan memuntahkan seteguk ludah bercampur darah ke lantai semen. Nenek Aminah meronta lemah, berusaha membalikkan badan untuk melindungi Banyu. "Jangan pukul anak ini. Ya Allah, pukul saja badanku. Lepaskan Banyu, dia tidak berdosa," jerit Nenek Aminah kalut. Hatinya hancur berkeping-keping melebihi rasa sakit di sekujur dagingnya melihat punggung kecil Banyu memar membiru diserang warga yang kesetanan. Tanpa mempedulikan jeritan pilu itu, dua pemuda berbadan besar yang tadi menyeret Nenek Aminah kembali maju. Mereka menendang perut Banyu hingga bocah malang itu terpelanting berguling di atas kerikil, lalu mencengkeram kasar kerah kebaya lapuk Nenek Aminah, mengangkat tubuhnya yang nyaris pingsan dan kembali menyeretnya secara kasar menuju perbatasan desa. Pawai kematian itu bergerak seperti arak-arakan monster di tengah malam. Suara derap langkah ratusan warga yang membawa obor, caci maki yang bersahut-sahutan, dan bau minyak tanah yang terbakar menciptakan suasana neraka jahanam di atas bumi. Nenek Aminah tak lagi mampu menangis. Tenggorokannya telah mengering, seluruh persendiannya seolah remuk redam. Jejak darah kental yang menetes dari lutut dan kaki telanjangnya yang terseret aspal, menjadi saksi bisu kekejaman dunia terhadap manusia yang paling tak berdaya. Langkah rombongan itu akhirnya terhenti di sebuah gapura batu berlumut yang menjadi batas mutlak antara pemukiman desa dan mulut hutan terlarang. Di depan sana, pepohonan beringin raksasa dengan akar-akar gantung yang menyerupai sulur-sulur iblis berdiri berhimpitan, membentuk dinding kegelapan pekat yang bahkan tak mampu ditembus oleh cahaya bulan. Hawa dingin yang menusuk tulang berhembus dari dalam hutan, membawa aroma kotoran kelelawar, kayu busuk, dan bangkai yang membusuk, membuat bulu kuduk siapapun merinding hebat. Dengan satu ayunan kuat yang tak kenal belas kasih, kedua pemuda itu melemparkan tubuh renta Nenek Aminah menembus gapura pembatas. Tubuh kurusnya terjerembab keras mencium tanah berlumpur hitam di mulut hutan. Wajahnya terbenam dalam genangan air rawa yang berbau amis menyengat. Tulang selangkanya bergemeretak. Rasa sakit yang maha dahsyat membuat pandangannya mulai gelap dan berkunang-kunang. Dari seberang batas gapura, Sarni berdiri berkacak pinggang dengan senyum kemenangan yang paling pongah. Sorot matanya yang kejam terpantul dalam cahaya puluhan obor warga yang berdiri mematung. "Membusuklah kau di dalam sana bersama babi-babi hutan liar. Aminah, jangan pernah berani menampakkan wajah menjijikanmu lagi, atau kami sendiri yang akan membakarmu hidup-hidup. Ayo semuanya, kita pulang dan rayakan kebersihan desa kita," perintah Sarni dengan nada melengking penuh kemenangan. Perlahan, derap langkah dan cahaya obor itu bergerak mundur, meninggalkan Nenek Aminah sendirian. Kegelapan mutlak seketika menelan tubuh rentanya yang basah oleh lumpur, darah, dan air mata. Nenek Aminah meringkuk layaknya janin di dalam rahim bumi, menggigil hebat saat angin malam hutan terlarang mulai mengoyak sisa-sisa kain kebayanya. Tak ada lagi harapan, tak ada lagi pertolongan. Di titik nadir kehidupan yang paling kelam ini, ia hanya bisa menanti malaikat maut menjemputnya, tanpa tahu bahwa di dalam kegelapan pekat itu, sepasang mata mistis yang memancarkan cahaya keperakan tengah mengawasinya dari balik rimbunnya pepohonan purba. Kegelapan hutan terlarang bukanlah sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah entitas hidup yang bernapas, mengintai, dan perlahan menelan kewarasan siapapun yang terjerembab ke dalamnya. Begitu tubuh renta Nenek Aminah dilemparkan melewati gapura pembatas oleh tangan-tangan kejam warga desa, ia seolah terlempar ke dalam dimensi neraka yang berbeda. Wajah keriputnya menghantam lumpur hitam sedingin es yang berbau pekat akan bangkai hewan dan daun-daun purba yang membusuk. Rasa amis dan pahit seketika memenuhi rongga mulutnya, bercampur dengan darah kental yang mengalir dari bibirnya yang pecah terbentur akar pohon. Sepi yang mencekam langsung mengurungnya, hanya dipecahkan oleh suara dengusan liar entah dari binatang buas apa di kejauhan, serta kepakan sayap kelawar raksasa yang berburu menembus pekatnya malam. Tidak ada lagi obor, tidak ada lagi caci maki Sarni.
Yang tersisa hanyalah kesunyian mutlak yang jauh lebih mengerikan daripada 1000 pedang yang menghunus jantungnya. Dengan napas yang putus-putus dan dada yang bergemuruh menyakitkan menahan isak tangis, Nenek Aminah mencoba bertumpu pada kedua lengannya yang sekurus ranting kering. Namun, tulang-tulangnya terasa telah hancur berkeping-keping. Luka lebam kebiruan di sekujur bahu dan punggungnya, akibat hujan batu warga desa kini berdenyut hebat, mengirimkan sengatan ngilu yang menjalar hingga ke ubun-ubun. Kebaya usangnya yang robek parah tak lagi mampu menutupi kulit rentannya dari tusukan angin malam yang berhembus sebagai ribuan jarum es. Nenek Aminah mengerang lirih. Suara parau yang nyaris tak terdengar itu tenggelam oleh desiran daun-daun beringin raksasa di atasnya. Ia tidak mampu berdiri tegak. Kedua kakinya yang dipenuhi goresan luka terbuka menolak menopang berat tubuhnya yang bergetar hebat. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk bergerak hanyalah dengan merangkak lambat layaknya seekor cacing tanah yang sekarat, menyeret perut dan lututnya menembus hamparan lumpur berduri di dasar hutan terlarang. Setiap sentimeter pergerakannya adalah siksaan yang tak terbayangkan akal sehat. Ranting-ranting semak berduri tajam merobek sisa kain jariknya, menggores betis dan lengan hingga darah segar kembali merembes, meninggalkan jejak merah gelap yang dengan cepat disapu oleh embun malam. Namun, di tengah penderitaan fisik yang nyaris mencabut nyawanya dari raga, air mata yang terus mengalir dari sepasang matanya yang rabun bukanlah tangisan untuk dirinya sendiri. Hatinya, yang jauh lebih kuat dari baja manapun, justru hancur teringat akan satu hal. Ya Allah, Gusti Pangeran, bagaimana nasib malaikat kecilku? Lindungilah Banyu, ya Rab. Biarlah hamba yang menanggung semua rasa sakit ini, tapi jangan biarkan tangan-tangan kotor mereka menyakiti anak yatim piatu itu lagi. Rintihnya tersedak dalam tangis. Bibirnya bergetar merapalkan doa paling tulus di tengah penderitaan paling biadab. Bayangan punggung kecil Banyu yang memar terkena lemparan batu demi melindunginya tadi terus berputar layaknya kaset rusak di kepalanya. Merobek-robek ulu hatinya melebihi ribuan fitnah keji yang diucapkan Sarni. Seolah semesta belum puas menyiksa wanita tua yang tak berdosa itu, rintik air mulai jatuh dari langit yang pekat. Hanya dalam hitungan detik, rintik itu berubah menjadi badai hujan badai yang turun mengguyur dengan keberingasan luar biasa. Kilat raksasa menyambar membelah kanopi hutan, memendarkan cahaya putih kebiruan yang sesaat memperlihatkan siluet pepohonan meliuk-liuk menyerupai monster bertangan banyak yang siap menerkamnya. Suara guntur menggelegar dahsyat, menggetarkan tanah liat tempat Nenek Aminah merangkak. Air hujan yang membeku bak guyuran bongkahan es seketika merendam tubuhnya, mencuci darah dari luka-lukanya hanya untuk membuat perihnya terasa puluhan kali lipat lebih membakar. Hawa dingin ekstrim menembus langsung ke sumsum tulang, melumpuhkan sistem saraf tubuh rentannya yang memang belum kemasukan sebutir nasi pun selama berhari-hari. Di ambang batas kesadarannya yang mulai memudar, pandangan Nenek Aminah menangkap bayangan akar-akar gantung raksasa dari sebuah pohon beringin tua yang membentuk lengkungan seperti sebuah gua kecil. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang dikumpulkan dari dasar jiwanya, ia menyeret tubuhnya yang mati rasa ke arah akar tersebut. Ia menjejalkan dirinya ke celah sempit di antara himpitan akar kayu yang kasar dan basah, meringkuk rapat layaknya janin di dalam kandungan bumi. Kedua tangannya memeluk lututnya sendiri yang membiru lebam, menggigil dengan hebat tak terkendali, sementara gigi-giginya bergemeretak menahan dingin yang meremukan. Napas Nenek Aminah kini berubah menjadi helayan-helayan pendek dan kasar, terengah-engah melawan hawa dingin yang perlahan mulai menyumbat paru-parunya. Rasa sakit yang maha dahsyat di sekujur tubuhnya pelan-pelan mulai memudar, digantikan oleh rasa kebas yang mengerikan. Sebuah tanda biologis bahwa hipotermia perlahan sedang mematikan organ-organ vitalnya satu persatu. Matanya yang cekung memejam erat. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia mulai berhalusinasi. Ia tidak lagi melihat wajah kejam Sarni atau warga desa yang beringas. Ia melihat sebuah cahaya keemasan yang hangat, ia mencium aroma nasi putih yang baru matang, dan ia mendengar sayup-sayup tawa Banyu yang memanggilnya dengan riang. Halusinasi kehangatan itu memeluk jiwanya, membujuknya untuk menyerah, membisikkan bahwa penderitaan panjangnya di dunia yang kejam ini akhirnya akan segera usai. Alhamdulillah, akhirnya penderitaan ini selesai. Ya Allah, hamba ikhlas. Hamba kembali kepada MU dengan perut kosong dan pakaian kotor ini, menjadi saksi atas betapa kejamnya dunia yang Engkau ciptakan bagi hamba. Terimalah sujud terakhir hamba di atas tanah yang basah ini, bisik Nenek Aminah melalui bibirnya yang sudah membiru pucat. Kata-kata terakhir itu meluncur nyaris tanpa suara, lenyap disapu deru angin badai yang melolong di sela-sela ranting pohon purba.
Tubuh kurus kering yang meringkuk di balik akar beringin raksasa itu perlahan berhenti menggigil. Detak jantungnya melambat hingga nyaris tak terasa. Napasnya tinggal selembut kepakan sayap kupu-kupu yang terjebak di tengah badai. Nenek Aminah telah sepenuhnya menyerahkan nyawanya pada kegelapan hutan terlarang, pasrah ditelan ajal tanpa menaruh setetes pun dendam di hatinya. Namun, semesta yang maha adil ternyata memiliki rencana penulisan naskah takdir yang berbeda. Tepat ketika malaikat maut seakan sudah membentangkan sayapnya untuk mencabut nyawa wanita suci yang terbuang itu, jauh di atas badai yang berkecamuk, dari balik lapisan awan hitam yang paling tebal, seberkas cahaya keperakan yang sangat menyilaukan mata mulai membelah pekatnya malam, melesat turun dengan kecepatan cahaya menuju titik di mana Nenek Aminah menghembuskan sisa napas terakhirnya. Keajaiban, yang telah lama tertidur di dasar hutan terlarang, baru saja terbangun oleh air mata ketulusan sang nenek. Badai yang mengamuk di atas hutan terlarang seolah menjadi perpanjangan tangan dari kemurkaan semesta, menumpahkan tirai air yang membeku bagaikan ribuan jarum es yang siap mengoyak kulit siapa saja. Di tengah pekatnya gulita malam yang nyaris menelan kewarasan, sesosok tubuh mungil kurus kering merayap susah payah menembus lebatnya semak berduri tajam. Banyu, bocah yatim piatu yang dadanya masih berdenyut nyeri akibat tendangan beringas warga desa, menolak untuk menyerah pada rasa sakit. Di pelukannya yang gemetar hebat, ia mendekap erat selembar sarung usang berbau kapur barus yang syarat akan tambalan, satu-satunya harta benda yang melindunginya dari dinginnya lantai langgar desa. Kaki-kaki kecilnya yang tak beralas kini telah dipenuhi luka sayatan mengerikan, meneteskan darah segar yang langsung tersapu oleh genangan lumpur hitam. Namun, rasa takut pada kegelapan dan monster gaib yang konon menghuni hutan itu lenyap tak bersisa, hangus dibakar oleh api ketulusan di hatinya yang terus menjeritkan satu tujuan. Ia harus menemukan Nenek Aminah sebelum hawa dingin merenggut nyawa malaikat pelindungnya itu. Tanpa disadari oleh sang bocah malang, langkah tertatihnya telah memancing kedatangan bahaya yang jauh lebih mematikan daripada binatang buas manapun di hutan tersebut. Berjarak tak lebih dari 50 meter di belakangnya, dua siluet bertubuh kekar mengendap-endap menyerupai bayangan iblis pencabut nyawa. Mereka adalah preman bayaran pasar berseragam lusuh yang kantong celananya baru saja dijejali lembaran uang merah licin oleh Sarni. Aroma napas mereka yang busuk menyengat oleh tuak murahan berpadu dengan udara hutan yang lembab. Sambil menggenggam balok kayu tebal berlumut di tangan kanan, preman berkepala plontos berbisik kasar pada rekannya, mengulang perintah keji dari sang majikan. Juragan Sarni bilang pastikan perempuan tua bangka itu sudah mati membusuk jadi makanan babi. Kalau dia masih berani bernapas, patahkan lehernya malam ini juga biar kita bisa cepat pulang dan mabuk-mabukan. Tawa tertahan yang keluar dari tenggorokan mereka terdengar lebih menyeramkan daripada lolongan serigala kelaparan, menandakan ketiadaan setetes pun nurani di dalam dada mereka. Sementara itu, setelah merangkak menembus labirin akar raksasa yang menyesatkan, Banyu akhirnya menangkap siluet gundukan kain basah yang terselip di celah akar pohon beringin purba. Napas bocah itu tercekat seketika. Ia berlari tertatih menghampiri, menjatuhkan lututnya ke atas lumpur bersimbah air hujan. Di hadapannya, tubuh Nenek Aminah tergeletak kaku layaknya mayat, bibirnya membiru pucat pasi bagai mayat yang telah berminggu-minggu dikubur, sementara kulit rentanya terasa sedingin bongkahan es saat Banyu menyentuh pipinya yang cekung. Dengan panik dan derai air mata yang bercampur derasnya hujan, Banyu membentangkan sarung tipisnya, menyelimuti tubuh rapuh itu rapat-rapat. Sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya sendiri yang membeku ke punggung tangan sang nenek, Banyu meratap dengan suara serak yang menyayat hati. "Nenek, bangun! Nek!" Banyu datang bawa selimut hangat buat nenek. Nenek tidak boleh mati sendirian di tempat seram ini. Banyu janji akan bawa nenek pulang. Tolong buka mata nenek. Tangisan tulus sang bocah yatim piatu baru saja memecah deru angin badai ketika tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya senter yang sangat menyilaukan mata menyorot tajam tepat ke wajah mungil Banyu, membutakan pandangannya sesaat. Tawa parau yang sangat kejam menggema, disusul oleh langkah sepatu bot berat yang menginjak ranting basah di dekat mereka. Wah, lihat apa yang kita temukan di sarang babi ini. Seringai preman berkepala plontos itu, mengayun-ayunkan balok kayunya dengan gerakan mengancam sementara sorot matanya berkilat penuh nafsu membunuh. Ternyata bocah gembel tengik ini nekat menyusul nenek sihirnya ke neraka. Baguslah, kebetulan yang sangat menguntungkan. Kita habisi saja sekalian tikus got ini agar tidak ada saksi mata yang kembali ke desa dan merengek mencari keadilan. Tanpa memberikan ampun sedikitpun, kaki preman itu mengayun beringas, menendang telak tulang rusuk Banyu hingga tubuh kecil tanpa daging itu terpelanting jauh ke belakang,
menghantam pangkal pohon beringin dengan bunyi debuk yang mengerikan. Rasa sakit yang meremukan seluruh organ dalamnya tak lantas membuat nyali Banyu menciut. Melihat kedua preman itu melangkah maju berniat menginjak leher Nenek Aminah yang masih tak sadarkan diri, insting pelindung sang bocah meledak mengalahkan batas kemampuannya sebagai manusia biasa. Banyu memuntahkan gumpalan darah dari mulutnya, bangkit menerjang layaknya seekor macan kumbang kecil yang terluka parah. Ia menerkam kaki salah satu preman, menancapkan gigi-giginya ke betis kotor pria itu dengan kekuatan penuh, mempertaruhkan nyawanya sendiri demi memberi waktu bagi Nenek Aminah. Preman itu meraung kesakitan dan mengumpat dengan makian paling kotor, mencoba mengibaskan kakinya namun gigitan Banyu terkunci mati. "Lepaskan gigitanmu, dasar anak anjing jalanan," teriak sang preman kalap. Dalam amarah buta yang keji, ia mengangkat balok kayu tebalnya tinggi-tinggi ke udara, lalu menghantamkannya dengan kekuatan penuh tepat ke arah pelipis Banyu. Bunyi retakan tulang yang memuakan bergemuruh mengalahkan suara guntur di langit, disusul oleh semburan darah merah pekat yang langsung menyiram dedaunan basah. Tubuh kecil Banyu seketika lemas tak bertulang, perlahan merosot dan jatuh telungkup di atas lumpur hitam, tepat sejengkal dari wajah Nenek Aminah. Suara hantaman kayu dan jeritan memilukan Banyu rupanya berhasil menembus alam bawah sadar Nenek Aminah yang sudah diambang kematian. Kelopak matanya yang mengerut terbuka perlahan. Melalui pandangannya yang mengabur oleh air hujan dan katarak, Nenek Aminah melihat pemandangan yang langsung merobek dan menghancurkan sisa-sisa kewarasannya menjadi debu tak bersisa. Banyu, malaikat tak bersayapnya, tergeletak bersimbah darah segar yang mengalir deras dari kepalanya, mewarnai lumpur hutan terlarang menjadi merah pekat, sementara sarung penutup tubuh sang nenek kini basah oleh darah suci bocah itu. Kedua preman itu hanya meludah ke arah tubuh Banyu, tertawa sinis dan berbalik pergi karena yakin hantaman mematikan tadi sudah memastikan nyawa keduanya tak akan terselamatkan. Dengan sisa kekuatan gaib yang entah datang dari mana, Nenek Aminah merayap liar ke arah tubuh Banyu, mengabaikan duri-duri yang mengoyak kulit perut dan lengannya. Ia menarik kepala Banyu yang hancur ke pangkuannya, mendekap erat tubuh kecil yang mulai mendingin itu ke dadanya yang bergetar hebat. Tidak ada tangisan histeris yang keluar, sebab siksaan batin yang dirasakannya kini telah melampaui batas rasa sakit yang bisa ditanggung manusia. Hanya ratapan tertahan berupa erangan pilu yang terdengar, sebuah suara keputusasaan absolut yang mampu membuat para malaikat di langit ikut meneteskan air mata. "Ya Allah yang Maha Adil, hamba rela Engkau bakar di kerak neraka paling bawah asal Engkau kembalikan napas anak suci ini," bisiknya meronta dalam kepedihan. Air mata keputusasaan membasuh darah di dahi Banyu, menetes satu demi satu, luruh menyerap ke dalam tanah purba hutan terlarang. Di detik itulah, bumi yang basah mendadak berhenti menyerap air, dan getaran mistis mulai berdenyut jauh dari dasar tanah, merespons tetesan air mata sang hamba yang telah diinjak hingga titik nadir terbawah dalam rantai kehidupan. Tetesan air mata Nenek Aminah yang jatuh membasahi luka menganga di dahi Banyu bukanlah sekadar air mata biasa. Itu adalah kristalisasi dari kepedihan murni yang telah melampaui ambang batas penderitaan yang sanggup ditanggung oleh jiwa manusia. Tetesan suci yang bercampur dengan darah segar sang malaikat kecil itu meluncur pelan, jatuh meresap ke dalam tanah purba hutan terlarang yang selama berabad-abad hanya pernah mengecap amisnya bangkai dan aura kutukan mematikan. Tepat pada detik ketika tetesan air mata ketulusan itu menyentuh urat nadi bumi di dasar lumpur hitam, sebuah anomali kosmis yang tak masuk akal mulai bekerja. Badai malam yang sedari tadi mengamuk dengan sangat beringas, menyapu pepohonan dengan angin topan dan guyuran hujan yang sedingin es, mendadak berhenti total secara tidak wajar. Bukan mereda secara perlahan, melainkan terpotong seketika layaknya sebuah tangan gaib raksasa baru saja menekan tombol hening di langit. Rintik hujan menggantung kaku di udara sesaat sebelum menguap menjadi kabut tipis, dan guruh yang tadinya memekakan telinga lenyap ditelan kesunyian yang begitu pekat, hingga Nenek Aminah bisa mendengar detak lambat jantung Banyu yang kian melemah di pangkuannya. Kedua preman bayaran suruhan Sarni, yang baru saja melangkah santai sejauh belasan meter menjauhi lokasi eksekusi brutal mereka, mendadak menghentikan tawa bengisnya. Ketiadaan suara angin dan hujan yang terjadi dalam kedipan mata itu membuat bulu kuduk mereka seketika meremang hebat, menembus lapisan kesombongan dan pengaruh alkohol murah yang meracuni darah mereka. Preman berkepala plontos itu berbalik dengan kaku, mencoba menembus kegelapan gulita dengan senter di tangannya yang mendadak berkedip-kedip lalu mati total secara misterius. Sambil menelan ludah yang terasa bagai menelan pecahan kaca, ia bergumam dengan rahang yang bergetar hebat ketakutan. "Sialan, apa yang terjadi dengan badainya? Kenapa tiba-tiba suasananya jadi seperti di dalam kuburan begini?" Naluri kebinatangan mereka mulai meronta,
Menyadari sepenuhnya bahwa ada sebuah entitas tak kasat mata yang teramat besar dan mengerikan sedang mengawasi mereka dari atas kanopi hutan. Sebelum rekan preman itu sempat membalas, tanah berlumpur di bawah tapak sepatu bot kotor mereka mulai bergetar hebat. Sebuah gemuruh purba yang berasal dari inti bumi merambat naik, terpusat tepat di bawah pepohonan beringin raksasa tempat Nenek Aminah meringkuk memeluk Banyu. Dari balik pekatnya gulita malam, tepat di atas gundukan akar tersebut, seberkas cahaya keperakan yang luar biasa menyilaukan mata tiba-tiba meledak membelah langit. Cahaya itu murni, memancarkan gelombang kehangatan yang tak terlukiskan, mengubah malam yang sedingin neraka es menjadi seterang siang hari di puncak musim kemarau. Sinar mistis tersebut menyorot tajam layaknya pilar raksasa yang dijatuhkan langsung dari surga, menyapu bersih seluruh hawa dingin, bau busuk kotoran kelelawar, dan kutukan yang selama ini mengikat hutan terlarang. Bayangan akar-akar pohon yang sebelumnya tampak menyerupai tentakel monster pencabut nyawa kini tersibak, memperlihatkan aura kesucian yang memaksa siapapun yang melihatnya untuk langsung jatuh bersujud. Mata kedua preman pembunuh itu membelalak lebar hingga nyaris melompat keluar dari rongganya, memantulkan teror absolut yang tak pernah berani mereka bayangkan seumur hidup. Balok kayu berlumur darah Banyu yang mereka genggam jatuh begitu saja ke tanah dari tangan yang kini kebas dan bergetar parah. Kaki-kaki kekar yang beberapa menit lalu dengan beringas menendang tulang rusuk seorang anak yatim piatu tak berdosa, kini tak mampu lagi menopang berat badan mereka sendiri. Ampun, Gusti, jangan makan kami. Kami cuma disuruh Juragan Sarni. Ampun, jerit preman pelontos itu dengan suara melengking sumbang bak babi yang hendak disembelih. Mereka langsung berbalik badan, lari tunggang langgang menabrak semak-semak berduri yang merobek pakaian mereka, menangis dan mengompol di celana saking ngerinya melihat sebuah siluet bersayap raksasa yang perlahan melayang turun menembus pilar cahaya perak tersebut. Nenek Aminah yang masih terisak pilu di bawah rimbunnya akar perlahan mengangkat wajahnya yang cekung dan berlumur lumpur, menyipitkan mata tuanya yang rabun karena tak kuasa menahan pendar cahaya yang begitu suci. Di tengah pilar perak yang dengan seketika menghangatkan kembali tulang-tulangnya yang nyaris beku, turunlah sebuah entitas gaib yang keagungannya melampaui segala dongeng serta legenda yang pernah diucapkan oleh mulut manusia. Seekor kuda putih raksasa, dengan postur tubuh yang tegak dan 3 kali lipat lebih besar dari kuda perang terbaik manapun, melayang turun dengan keanggunan seorang dewa yang menginjakan kaki di bumi. Bulunya seputih mutiara murni yang baru diangkat dari dasar samudera terdalam, memancarkan kilau keperakan yang secara magis menyembuhkan segala aura mematikan di sekitarnya. Sepasang sayap raksasa yang membentang gagah di sisi tubuhnya tampak selembut hamparan awan sutra tertinggi, di mana setiap kepakannya tidak menghasilkan badai angin, melainkan sebuah hembusan udara hangat surgawi yang membawa aroma bunga melati dan kayu cendana yang seketika menenangkan jiwa-jiwa yang hancur. Makhluk suci sang penjaga mutlak hutan terlarang itu, yang dikenal dengan sebutan Kiai Putih, akhirnya menjejakkan keempat tapal kakinya yang terbuat dari kristal bercahaya ke atas hamparan lumpur hitam tanpa meninggalkan bekas kotoran sedikitpun. Getaran pendaratannya begitu lembut, membelai saraf-saraf Nenek Aminah yang sebelumnya tegang menahan sakit fisik yang maha dahsyat. Nenek Aminah terkesiap hebat, napasnya seolah tertahan di kerongkongan. Ia amat yakin bahwa makhluk suci nan indah ini adalah perwujudan tunggangan para malaikat maut yang secara khusus diturunkan Tuhan untuk menjemput nyawa hinanya dan Banyu menuju keabadian di surga. Bibir keriputnya yang pucat pasi bergetar lemah, merapalkan kalimat takbir dengan sisa napasnya sambil mengeratkan pelukannya pada tubuh Banyu, bersiap memejamkan mata untuk menyambut kematian yang diakininya akan sangat damai. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat Nenek Aminah nyaris kehilangan akal sehatnya, memicu derai air mata baru yang kali ini murni berasal dari rasa takjub yang meruntuhkan logikanya. Kuda putih bersayap yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah desa dalam sekali kepakan sayap itu melangkah maju dengan anggun, menghampiri Nenek Aminah yang berbalut kebaya robek, berlumur darah kental, dan berbau lumpur. Alih-alih mengusir atau menendangnya, makhluk agung penguasa semesta gaib itu justru melipat perlahan kedua kaki depan kristalnya, menjatuhkan dirinya ke atas tanah basah, dan menundukkan kepalanya yang memancarkan aura kebijaksanaan tepat di pangkuan Nenek Aminah. Itu adalah sebuah gestur penghormatan yang paling mutlak, sebuah sujud dari alam semesta kepada jiwa manusia yang paling sabar, paling tulus, dan paling menderita di muka bumi. Mata kuda putih itu besar, sebening telaga safir yang memantulkan cahaya bintang, menatap langsung menembus ke dasar jiwa Nenek Aminah yang lelah. Di dalam tatapan syahdu makhluk gaib tersebut, Nenek Aminah tak melihat sosok hewan liar, melainkan sebuah kecerdasan tingkat tinggi yang memahami segalanya.
Tatapan yang mengerti betul setiap caci maki Sarni yang menembus jantungnya, setiap lemparan batu tajam dari warga desa, serta setiap tetes keringat darah yang ia peras demi seikat kayu bakar murah. Makhluk suci itu perlahan menghembuskan napas hangatnya yang berbau kasturi menerpa wajah Aminah dan Banyu yang bersimbah darah, seolah berbisik tanpa suara bahwa penderitaan berdarah mereka telah mencapai batas akhir malam ini. Hutan terlarang yang dulunya menjadi simbol kematian tanpa ampun, kini telah disulap menjadi altar keajaiban tempat semesta bersiap menyerahkan balasan paling luar biasa bagi mereka yang paling direndahkan oleh dunia. Waktu pembalasan karma yang elegan telah tiba. Hembusan napas Kiai Putih yang sehangat sinar matahari pagi di awal musim semi menerpa lembut wajah Banyu yang hancur bersimbah darah. Bersamaan dengan hembusan magis itu, menguar aroma semerbak kelopak bunga melati basah yang berpadu sempurna dengan wanginya kayu cendana dari surga, mengusir tuntas sisa-sisa bau amis rawa kematian yang mencekik tenggorokan. Nenek Aminah menahan detak jantungnya yang bergemuruh liar. Matanya yang rabun terbelalak maksimal menembus keputusasaan tatkala melihat sebuah pendaran cahaya keperakan berbentuk kabut tipis mengalir keluar dari hidung sang kuda suci. Kabut bercahaya itu menyelimuti tubuh kecil Banyu, meresap perlahan ke dalam pori-pori kulitnya yang sebelumnya telah membiru sedingin bongkahan es. Keajaiban yang melampaui batas tertinggi nalar umat manusia pun berputar lambat tepat di depan mata kepalanya sendiri. Noda darah pekat yang menutupi separuh wajah sang malaikat kecil perlahan menguap menjadi butiran debu bintang yang berpendar ke udara. Tulang pelipisnya yang retak parah akibat hantaman balok kayu secara ajaib menyatu kembali tanpa meninggalkan bekas luka sekecil apapun, ditenun oleh benang-benang cahaya gaib yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata. Rasa sakit yang maha dahsyat, yang beberapa detik lalu mengancam akan mencabut nyawa bocah yatim piatu itu, lenyap tak bersisa. Dada kurusnya yang tadi nyaris berhenti berdetak kini membusung, menarik napas dalam yang sangat panjang dan jernih. Banyu membuka kedua kelopak matanya perlahan, memancarkan binar kehidupan yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Ia mengerjap kebingungan melihat cahaya keperakan dan wajah nenek Aminah yang ternganga di atasnya. Dengan kepolosan yang menyayat hati, jemari kecilnya yang kini terasa hangat dan berisi menyentuh pipi keriput sang nenek, lalu berbisik dengan nada riang aliran sungai di pegunungan. "Nenek Aminah, apakah kita berdua sudah sampai di surga? Kenapa di sini wangi sekali, Nek?" Dan tubuh Banyu sudah tidak sakit lagi. Hangat sekali. Mendengar suara yang ia pikir tak akan pernah terdengar lagi di dunia fana ini, pertahanan jiwa nenek Aminah runtuh sepenuhnya. Tangisannya meledak. Bukan lagi rintihan keputusasaan, melainkan raungan syukur yang menggetarkan dedaunan purba di hutan terlarang. Ia memeluk Banyu dengan sisa tenaga rentanya, membanjiri leher bocah itu dengan air mata bahagia sambil menciumi puncak kepalanya bertubi-tubi. Ia terus merapal puji-pujian kepada Sang Pencipta dengan bibir bergetar. "Alhamdulillah, ya Allah, Maha Suci Engkau yang menghidupkan kembali nyawa anak yang tak berdosa ini. Nenek bersamamu, Nak, kita masih di bumi yang diberkahi oleh keajaibannya." Melihat ketulusan cinta tanpa syarat di antara dua manusia paling terbuang itu, Kiai Putih kembali melipat lutut kristalnya. Kali ini, makhluk agung itu membentangkan kedua sayap raksasanya yang selembut awan, menciptakan kubah perlindungan bercahaya yang mengurung nenek Aminah dan Banyu dari kegelapan hutan. Dari ujung bulu-bulu sayapnya, meneteslah embun-embun perak yang melayang melawan gravitasi, menghujani tubuh nenek Aminah. Sensasi sejuk bak diguyur air zam-zam seketika meresap menembus kulit keriputnya, hingga ke sumsum tulang terdalam. Beban penderitaan dan kerja keras puluhan tahun yang telah mematahkan tulang punggungnya seolah diangkat secara serentak oleh ribuan tangan malaikat tak kasat mata. Tulang belakangnya yang bungkuk dan kaku bergemertak pelan, meluruskan diri dengan tegak. Luka-luka menganga, memar kebiruan akibat hujanan batu warga desa, hingga kapalan tebal menghitam yang merusak telapak tangan dan kakinya mengelupas dengan sendirinya layaknya kulit ular yang berganti rupa, menampilkan lapisan kulit baru yang halus, bersih, dan memancarkan aura awet muda. Keajaiban itu tak berhenti menyembuhkan fisiknya. Selaput katarak putih tebal yang selama ini merampas penglihatan nenek Aminah perlahan mencair, menjernihkan pupil matanya hingga ia kini mampu melihat setiap helai bulu Kiai Putih dengan ketajaman seekor elang. Ia menatap telapak tangannya sendiri dengan napas tersengal, tak percaya bahwa tangan berdarah yang siang tadi ditendang dan diludahi oleh menantunya sendiri kini tampak begitu mulia tanpa cacat. Nenek Aminah merasa aliran darahnya dipenuhi oleh energi kehidupan yang meluap-luap, seolah ia kembali ke usia puncaknya namun dengan membawa kebijaksanaan batin yang tak tertandingi. Kiai Putih kemudian bangkit berdiri dengan keanggunan seorang penguasa alam semesta. Ia menundukkan kepalanya,
mengarahkan moncong sucinya ke arah gundukan akar tempat beberapa patahan ranting kayu bakar sisa keranjang Nenek Aminah tergeletak kotor bercampur lumpur. Kuda itu menghentakkan salah satu tapal kristalnya ke bumi, mengirimkan gelombang kejut keemasan yang menjalar merobek permukaan tanah. Tepat ketika gelombang magis itu menyentuh patahan-patahan kayu berduri tersebut, sebuah transmutasi absolut terjadi. Kulit kayu yang kasar dan busuk itu mendesis, membelah diri dari dalam, dan memancarkan cahaya kuning menyilaukan yang membuat Nenek Aminah harus menutupi matanya. Ranting-ranting murahan yang dihargai dengan ludah dan caci maki oleh Sarni itu telah bermetamorfosis sepenuhnya menjadi puluhan balok emas murni 24 karat yang sangat padat. Batangan-batangan emas sebesar lengan orang dewasa itu bersinar cemerlang, memantulkan cahaya perak dari sang kuda, mengubah dasar hutan terlarang yang menjijikan menjadi lautan harta karun dengan nilai tak terhingga. Sebagai puncak dari anugerah malam itu, angin pusaran kecil yang hangat menyelimuti tubuh Nenek Aminah dan Banyu. Kebaya compang-camping berbau anyir darah dan lumpur yang membalut tubuh Aminah meranggas bagaikan daun kering yang tertiup angin musim gugur, digantikan secara ajaib oleh jalinan benang-benang sutra berwarna emas cerah yang merajut dirinya sendiri mengelilingi tubuh sang nenek. Dalam hitungan detik, ia telah berbalutkan jubah kebesaran kerajaan berbahan sutra terbaik di dunia, dihiasi sulaman benang perak bermotif sulur daun yang menjuntai anggun hingga menyapu tanah. Di kepalanya tersemat sebuah mahkota kecil dari jalinan berlian murni yang memancarkan kewibawaan seorang ratu penguasa jagat raya. Banyu pun tak luput dari keajaiban tersebut. Sarung usang penuh tambalan yang membalutnya berubah menjadi setelan beskap bangsawan berwarna beludru merah marun, lengkap dengan sabuk berhiaskan batu rubi raksasa yang berkilauan di pinggang kecilnya. Di ufuk timur di luar batas hutan terlarang, semburat cahaya fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan palet jingga kemerahan yang menjanjikan sebuah awal baru. Badai telah benar-benar berlalu, digantikan oleh kicauan burung-burung surgawi yang seolah bernyanyi menyambut kebangkitan sang ratu keadilan. Kiai Putih merendahkan punggung lebarnya yang tak berpelana, menolehkan kepala indahnya ke arah Nenek Aminah dengan tatapan teduh, memberikan sebuah isyarat gaib tanpa suara yang langsung dipahami oleh relung jiwa sang nenek. Waktu untuk meneteskan air mata penderitaan telah resmi ditutup selamanya. Nenek Aminah, yang kini memancarkan keanggunan dan kekuatan seorang permaisuri legenda, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Dengan gerakan yang penuh wibawa, ia menuntun Banyu yang masih terkagum-kagum untuk naik ke atas punggung sang kuda bersayap. Pagi ini, mereka tidak akan berjalan tertatih menyusuri tanah kotor desa. Pagi ini, mereka akan membelah langit, membawa badai karma instan yang paling meremukan bagi jiwa-jiwa serakah yang telah menginjak-injak harga diri mereka. Matahari pagi bersinar terik menyepuh pelataran desa, namun kehangatan sinarnya gagal menembus hawa keserakahan yang menguar pekat dari halaman rumah mewah Sarni. Pagi itu, tumpukan dosa dan fitnah keji justru dirayakan dalam sebuah pesta syukuran besar-besaran yang digelar dengan pongah oleh sang juragan tanah dadakan. Tenda-tenda berenda warna emas mentereng didirikan menutupi separuh jalan desa yang ditutup paksa. Di bawahnya terhidang deretan meja prasmanan panjang yang syarat akan gunungan nasi kuning berlapis lauk pauk mewah, gulai kambing yang lemaknya mengapung kental, serta panggangan sapi utuh yang berputar pelan di atas bara api. Aroma rempah dan daging bakar yang semerbak sengaja dikipas kuat-kuat agar menembus hidung seluruh warga yang hadir. Sebuah suap massal berkedok sedekah untuk membungkam sisa-sisa nurani mereka atas kekejaman semalam. Sarni, yang pagi ini membungkus tubuh suburnya dengan kebaya brokat merah darah menyala dan tumpukan perhiasan emas imitasi yang bergemerincing berisik di setiap pergelangannya, tertawa melengking bagai burung pemakan bangkai. Ia mondar-mandir menepuk pundak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang mengunyah rakus, memamerkan senyum paling angkuh seolah ia baru saja memenangkan perang penaklukan dunia. Makan yang banyak, saudara-saudaraku yang terhormat. Hari ini kita berpesta pora merayakan hari kemerdekaan desa kita dari hama berpenyakit. Seru Sarni dengan suara yang dikeraskan menggunakan pelantang agar bergema hingga ke pelosok desa yang paling sunyi. Ia mengangkat gelas kaca kristal berisi sirup merahnya tinggi-tinggi ke udara, memancarkan aura kemenangan palsu yang sangat memuakan. Mulai detik ini, udara kita kembali murni. Tidak ada lagi gembel tua bau kotoran yang merusak pemandangan, dan tidak ada lagi praktik ilmu hitam pesugihan yang mengancam harta suci kita. Si Aminah bangkotan itu pasti sekarang sudah membusuk tinggal tulang belulang di lahap babi hutan di sana. Mari kita bersulang untuk tanah kita yang kembali bersih. Ratusan warga yang sedang sibuk mengoyak daging dengan gigi-gigi mereka serentak bersorak kegirangan, membenarkan setiap untaian kalimat keji itu tanpa sedikit pun rasa bersalah.
Kewarasan dan nurani mereka telah sepenuhnya dibeli lunas oleh sepiring gulai kental dan iming-iming lembaran rupiah kotor. Namun, di tengah hiruk-pikuk musik dangdut murahan yang memekakan telinga dan gelak tawa yang dipenuhi dosa tersebut, semesta yang tak pernah tidur tiba-tiba memutuskan bahwa waktu bermain bagi jiwa-jiwa serakah ini telah habis. Langit pagi yang sebelumnya sebiru lautan tanpa awan, hanya dalam satu tarikan napas bergulung hitam pekat seperti tersiram tinta raksasa. Angin yang tadinya berhembus sejuk membawa aroma masakan, mendadak berubah wujud menjadi pusaran badai yang menderu layaknya raungan ribuan naga yang mengamuk. Suara dentuman guntur yang merobek gendang telinga meledak tanpa ampun, bukan dari arah awan badai, melainkan membelah udara tepat di atas alun-alun pesta Sarni. Alunan musik dari pengeras suara mati berderak seketika, tergantikan oleh jeritan panik histeris warga. Piring-piring kaca berisi makanan mahal terlepas dari genggaman tangan-tangan yang kini gemetar hebat, pecah berserakan di atas aspal membentuk lautan daging, kuah, dan beling yang menjijikan. Sarni membelalakan matanya yang dirias sangat tebal. Wajah angkuhnya seketika memucat seputih kapas mayat saat menyadari badai ini bukanlah fenomena alam biasa. Tekanan udara di sekeliling pelataran menjadi teramat berat, seolah gravitasi bumi tiba-tiba dilipat gandakan 100 kali lipat, memaksa lutut-lutut warga yang sedang berdiri pongah untuk menekuk bergetar. Dari pusat pusaran awan hitam di langit, seberkas pilar cahaya perak yang luar biasa menyilaukan melesat turun menghantam bumi dengan kecepatan cahaya. Bersamaan dengan pilar suci itu, sebuah kepakan sayap raksasa yang menciptakan badai udara sekuat topan menerjang pelataran desa. Kibasan angin mistis itu dengan beringas menerbangkan tenda-tenda mewah Sarni, merobeknya menjadi serpihan kain tak berguna di udara. Deretan meja prasmanan panjang yang menahan beban ratusan porsi makanan terbalik dengan hempasan keras, menumpahkan kuah gulai mendidih dan bara api panggangan tepat ke atas gaun brokat merah Sarni. Wanita sombong itu menjerit melengking, terpelanting jatuh terjerembab menghantam tanah aspal yang basah oleh sisa genangan kuah, sementara seluruh kalung dan gelang emas palsunya putus berhamburan, terinjak-injak oleh hak sepatunya sendiri. Ketika debu badai perlahan tersibak ke bawah dan pendaran cahaya perak mulai mereda, seluruh penduduk desa, termasuk Sarni yang kini merangkak menyedihkan di atas genangan lumpur dan sisa makanan, seolah lupa cara bernapas. Rahang mereka ternganga lebar hingga kaku. Bola mata mereka nyaris melompat keluar dari rongganya menyaksikan sebuah pemandangan absolut yang menghancurkan logika otak manusia. Di tengah pelataran yang porak-poranda bak dilanda gempa, berdiri dengan sangat kokoh Kiai Putih, kuda bersayap raksasa gaib yang memancarkan aura kesucian yang sangat menyiksa bagi jiwa-jiwa berlumur dosa. Dan duduk di atas pelana cahaya di punggung makhluk legendaris tersebut, dengan keanggunan yang melampaui semua ratu dan permaisuri di jagat raya, adalah sosok wanita yang semalam mereka ludahi dan mereka seret menuju kematian, Nenek Aminah. Tidak ada lagi kebaya usang yang meranggas dan berbau anyir darah luka. Tidak ada lagi sisa-sisa kulit keriput penuh memar kebiruan dan kapalan tebal yang menjijikan. Nenek Aminah yang kini menatap ke bawah ke arah mereka dibalut oleh jubah sutra emas murni bercahaya yang ditenun oleh benang-benang surga, menjuntai anggun hingga menyentuh sayap sang kuda. Wajahnya berseri gilang gemilang, memancarkan energi awet muda dan aura kebijaksanaan mistis, dengan sebuah mahkota berlian murni tanpa cacat bertengger sempurna di atas kepalanya yang dinaungi kerudung sutra seputih salju. Di depannya, duduk tegak Banyu, sang bocah yatim piatu yang semalam kepalanya nyaris dihancurkan dengan balok kayu. Banyu kini menjelma layaknya pangeran mahkota dari kahyangan, berwajah bersih kemerah-merahan dalam balutan setelan beskap bludru marun yang mewah bertabur permata. Lebih gila lagi, melayang mengitari di sisi kiri dan kanan Kiai Putih, belasan peti kayu purba yang terbuka lebar memamerkan isinya yang tumpah ruah, batangan-batangan emas murni yang sangat padat sebesar lengan orang dewasa, bongkahan zamrud sebesar kepalan tangan, dan kepingan berlian yang kilaunya membutakan mata. Harta karun surgawi yang nilainya bisa membeli seluruh provinsi itu, adalah metamorfosis sempurna dari ranting-ranting kayu berduri dan keranjang bambu yang kemarin ditendang oleh kaki Sarni. Suasana alun-alun yang hancur berantakan itu dilanda kesunyian yang amat sangat mengerikan, sedingin ruang jenazah di malam badai. Hanya terdengar dengusan napas Kiai Putih yang menghembuskan uap seharum kasturi. Sarni, yang lututnya kini terkunci kaku menempel di atas aspal kotor, merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak selamanya. Keringat dingin es mengucur deras mencuci riasan wajahnya yang kini mengerikan. Udara di sekitarnya terasa menyumbat batang tenggorokannya, layaknya disumpal segenggam pasir kering. Ia meronta, mencoba mengais sisa suaranya. Tidak, ini tidak nyata. Kau iblis dari mana?
Ini pasti cuma halusinasi. Sihir murahan. Aminah gembel cacat itu tidak mungkin kembali menjadi permaisuri emas. Ini dusta. Pekik Sarni dengan suara parau yang pecah dan teramat menyedihkan. Air matanya kini membanjir mengalir menembus sisa kuah gulai di wajahnya, mempertontonkan teror dan keputusasaan mutlak dari seorang penguasa tiran yang kerajaannya baru saja dilenyapkan semesta. Nenek Aminah menatap lurus ke arah Sarni dengan sepasang mata elang yang tak lagi keruh oleh katarak. Tidak ada sebersit pun amarah murahan atau dendam berapi-api di wajah sang ratu, melainkan sebuah ketenangan stoik tingkat dewa yang jutaan kali lebih mematikan. Ketenangan seorang pengadil yang tahu bahwa takdir tengah mengeksekusi hukuman karmanya dengan tanpa ampun. Nenek Aminah menggeser tubuhnya sedikit, membiarkan bunyi gemerincing halus dari gelang emas murni 24 karat di pergelangan tangannya menyadarkan warga bahwa ini adalah kenyataan absolut, bukan ilusi. Tanpa meninggikan nada suaranya sedikit pun, Aminah berucap dengan tempo lambat. Suaranya yang kini jernih dan berwibawa mengudara menembus sanubari terdalam setiap manusia di tempat itu. Sarni, gunungan emas ini bukanlah hasil ilmu hitam seperti yang kau fitnahkan dengan keji semalam, melainkan kristalisasi dari tetesan air mata kesabaran dan darah anak yatim piatu tak berdosa yang kalian tumpahkan dengan paksa ke bumi. Semesta tidak pernah tidur. Enduk. Saat kau melempar bungkusan nasi basi bercampur ludah untuk menyiksa lambung laparku, langit langsung mencatatnya, lalu memilih detik ini untuk menghancurkan istana kesombonganmu menjadi debu. Momen pembuktian mutlak itu menggetarkan setiap inci tanah di desa, meruntuhkan sisa-sisa kesombongan dan membungkam rapat mulut-mulut serakah warga yang kini secara serentak menjatuhkan lutut dan dahi mereka ke atas tanah basah. Ratusan manusia itu menangis meraung-raung, memohon ampunan dalam penyesalan yang sudah terlambat beribu-ribu tahun cahayanya. Ratusan warga yang tadinya berpesta pora dengan kerakusan iblis kini bersujud rata dengan tanah aspal yang basah. Lutut-lutut mereka bergetar hebat. Wajah mereka mencium debu sisa badai dalam penyesalan yang menggigit hingga ke sumsum tulang terdalam. Sarni, sang juragan tamak yang beberapa saat lalu menasbihkan dirinya sebagai penguasa mutlak, kini tampak lebih hina dari seekor cacing tanah yang terinjak. Riasan wajah mahalnya telah luntur tak bersisa, bercampur dengan tumpahan kuah gulai dan air mata keputusasaan yang mengalir deras menembus pipinya yang pucat pasi. Dengan sisa tenaga dari kakinya yang mendadak lemas tak bertulang, Sarni menyeret tubuh suburnya yang kini berbalut gaun brokat sobek dan kotor, merangkak maju bagai anjing buangan menuju tapal kristal Kiai Putih. Tangannya yang gemetar liar dan tak lagi dihiasi gemerincing perhiasan palsu terulur putus asa, berusaha menggapai ujung sepatu jubah sutra Nenek Aminah. Ibu Aminah yang maha pemaaf, ampuni anakmu yang buta ini. Sungguh iblis telah merasuki pikiranku semalam. Tolong jangan hukum aku. Angkat aku kembali menjadi anakmu. Ibu, aku bersedia menjadi pelayan cuci kakimu seumur hidup asalkan ibu mau membagi sedikit peti emas surgawi itu untukku. Lolong Sarni dengan nada melengking sumbang yang teramat menyayat hati, air liurnya menetes berserakan membasahi aspal, menunjukkan betapa rakus dan tak tahu malunya wanita itu bahkan di detik kehancurannya sendiri. Nenek Aminah, yang kini duduk di atas pelana cahaya dengan postur tegak paripurna bagai dewi keadilan yang turun dari kahyangan, bahkan tak perlu repot-repot membuang ludah untuk membalas tangisan buaya tersebut. Sang kuda putih bersayap, Kiai Putih, yang seolah bisa membaca getaran keengganan di hati sang ratu, langsung mengambil tindakan mutlak. Begitu jari kotor Sarni nyaris menyentuh keliman jubah emas Aminah, makhluk suci itu menghentakkan salah satu kaki kristalnya dengan keras ke udara. Sebuah hempasan gelombang angin gaib yang teramat kuat seketika meledak, menghantam dada Sarni bagai godam baja raksasa. Tubuh wanita rakus itu terpelanting jauh ke belakang, berguling-guling menyedihkan di atas aspal dan pecahan piring kaca, hingga terhenti menabrak tepian selokan kotor. Jangan pernah lagi lidah kotor penuh bisamu itu menodai kata, "Ibu," untuk memanggilku, Sarni. Bagiku, menantuku telah mati pada detik di mana kau melempar nasi basi memuakan itu ke wajahku, dan membiarkan malaikat kecilku ini bersimbah darah karena fitnah keji murahanmu. Ucap Nenek Aminah dengan suara yang begitu tenang namun menggema bagai guntur di padang pasir, memotong putus segala ilusi harapan palsu di hati Sarni tanpa setetes pun ampunan. Hukum keseimbangan semesta tidak pernah bermain-main ketika tiba saatnya untuk menagih utang kejahatan yang melampaui batas kewajaran. Tepat setelah kata-kata pemutusan hubungan itu mengudara, bumi memulai eksekusi karma instannya dengan sangat brutal. Permukaan tanah bergetar pelan, terpusat sepenuhnya pada lahan sengketa tempat istana mewah gaya Eropa milik Sarni berdiri pongah. Ribuan warga desa membelalakan mata lebar-lebar,
Menahan napas dalam teror yang meremukkan dada saat melihat rumah megah bertingkat 2 itu mendadak menghitam dari dasar pondasinya. Kawanan rayap gaib sebesar kepalan tangan, yang entah dipanggil dari dimensi kegelapan mana, merayap keluar dari dalam pori-pori tanah bagai gelombang tsunami coklat yang mematikan. Mereka menggerogoti setiap pilar jati ukir, perabotan impor bernilai puluhan juta, hingga tembok beton rumah itu dalam hitungan kedipan mata. Suara kertakan kayu yang dimakan rakus dan dinding batu yang runtuh memekakkan telinga. Hanya dalam 3 kali tarikan napas pendek, istana kesombongan yang dibangun dari memeras darah dan air mata Nenek Aminah itu ambruk total, rata dengan tanah, menyisakan debu pekat dan gundukan serbu kayu busuk yang langsung disapu habis tanpa sisa oleh angin pagi. Belum usai jeritan histeris Sarni melihat harta pusakanya lenyap ditelan bumi, sisa-sisa perhiasan emas imitasi dan uang kertas merah di saku bajunya mendadak terbakar menjadi abu vulkanik berbau bangkai, menempel permanen di kulitnya dan menandainya sebagai manusia paling miskin, paling hina, dan paling terkutuk di seluruh daratan desa tersebut selamanya. Sementara Sarni merobek-robek sisa pakaiannya sendiri sambil menjerit gila meratapi kemiskinan absolutnya, mencakar-cakar tanah mencari sisa hartanya yang takkan pernah kembali, Nenek Aminah mengalihkan pandangannya pada kerumunan warga desa yang masih menggigil bersujud. Dengan lambaian tangan kanannya yang kini lentik dan anggun, beberapa peti kayu tua yang melayang di sisinya bergerak pelan. Peti-peti penuh batangan emas murni itu tidak diberikan kepada mereka yang tangannya ikut melempar batu tajam semalam, melainkan meluncur dan berhenti tepat di depan beberapa pintu gubuk warga yang teridentifikasi paling miskin. Mereka yang semalam hanya berani menangis ketakutan di dalam rumah, tak memiliki daya untuk ikut campur maupun membela sang nenek. Ambillah anugerah semesta ini untuk mengganjal perut lapar kalian, menyekolahkan anak-anak yatim, dan membangun kehidupan yang beradab. Namun ingatlah sumpahku ini, setetes saja kalian menggunakan harta ini untuk kesombongan dan menindas yang lemah, bumi akan membelah diri dan menelannya kembali lebih cepat dari kilatan petir. Sabda Nenek Aminah yang langsung disambut dengan tangis sujud syukur tak terhingga dari warga-warga lemah tersebut. Ratu emas itu kemudian menundukkan kepalanya, menatap Banyu yang duduk aman di rengkuhan lengannya dengan sepasang mata bulat berkaca-kaca penuh kekaguman dan kebahagiaan murni. Nenek Aminah mengusap rambut lembut bocah berpakaian pangeran itu dan mendekap punggung kecilnya ke dadanya yang hangat. Dan kau, Banyu anakku sayang, mulai detik di mana air mata dan darah kita menyatu di atas lumpur hutan terlarang, kau bukanlah bocah yatim piatu penjaga langgar lagi. Engkaulah cucu kandungku, nadiku, dan pewaris tunggal seluruh cinta di kerajaan nenek. Darah suci yang kau tumpahkan tanpa ragu demi melindungi nyawa keriput nenek ini telah membeli lunas tiket kebahagiaan abadi bagi kita berdua untuk selamanya. Waktu penebusan berdarah telah usai dengan sangat epik, dan alam fana yang penuh dengan wajah-wajah bertopeng kepalsuan ini tak lagi pantas menjadi tempat berpijak bagi 2 jiwa paling mulia di muka bumi tersebut. Kiai Putih merendahkan kepalanya sebagai tanda pamit pungkasan pada bumi manusia. Lalu dengan sekali kibasan sayap raksasanya yang selembut hamparan awan sutra, kuda suci itu melesat membelah tarikan gravitasi. Embusan angin kencang yang harum semerbak kembali menyapu alun-alun, membersihkan sisa udara desa dari anyir dosa dan keserakahan. Nenek Aminah dan Banyu melayang perlahan namun pasti, semakin tinggi ke angkasa biru, menembus lapisan awan putih cerah yang otomatis membelah jalan menyambut kedatangan mereka menuju sebuah kastil megah bercahaya keemasan yang samar-samar terbentuk dari cahaya surga di ufuk langit tertinggi. Dari bawah sana, pemandangan kepergian yang sangat agung dan menyayat hati itu hanya diiringi oleh lolongan putus asa yang sangat panjang dari Sarni. Wanita durhaka itu kini hanya bisa mendekap tanah kosong penuh debu serbuk gergaji, hidup dalam sisa penyesalan yang akan membakar kewarasannya, gila oleh kemiskinan yang mencekik, dan dipaksa mengingat dengan siksaan batin bahwa mertua miskin yang selalu ia anggap sampah jalanan kini benar-benar bertahta di atas singgasana langit sebagai penguasa yang takkan pernah bisa ia sentuh lagi. Keajaiban hutan terlarang telah selesai menulis ulang takdir dengan pena emasnya, membuktikan bahwa roda kehidupan akan selalu berputar menghancurkan tulang-tulang kesombongan tanpa sisa, dan kebaikan mutlak tanpa pamrih akan selalu dibayar lunas dengan mukjizat kosmis yang tak pernah terbayangkan oleh akal sehat manusia manapun.